Blair mengungkap nasibnya yang malang. Ia tak punya tempat tujuan karena baru saja diusir dari kamarnya. Tak disangka Profesor Britney menawarkan solusi ajaib mengundangnya untuk tinggal di rumahnya yang memiliki kamar kosong. Seketika pipi Blair memanas bayangan tinggal serumah dengan sang profesor, langsung menari-nari di kepalanya. Dengan cemas Blair bertanya khawatir kehadirannya hanya akan menjadi beban bagi sang profesor. Profesor Britney tersenyum tenang. Menurutnya ini kesempatan bagus agar mereka bisa belajar matematika kapanpun. Alasan yang sangat logis, namun itu tak bisa menghentikan rona merah di wajah Blair. Kesepakatan pun terjalin. Profesor Britney meminta Blair menemuinya seusai pesta dansa. Tiba-tiba Isabella mendobrak masuk matanya langsung menatap tajam ke arah Blair dan menanyakan tujuannya. Dengan santai sang profesor menjelaskan dua hal, Blair akan ikut seminar dan akan tinggal bersamanya. Kabar itu bagai petir bagi Isabella, wajahnya memerah karena kesal dan ia langsung melancarkan protes. Profesor Britney hanya menatap bingung. Menurutnya Blair anak yang baik, jadi apa yang perlu diributkan? Dan di tengah-tengah itu, Blair hanya bisa berdiri mematung bertanya-tanya kenapa lagi-lagi ia yang kena omel. Untuk mendinginkan suasana, Profesor Britney meminta keduanya keluar dan bersiap untuk seminar. Sesaat kemudian, Profesor Britney menoleh pada Blair dengan satu pertanyaan penting. Apa kamu punya baju yang pantas? Pakaiannya harus formal, tegas sang profesor. Blair yang bingung menawarkan satu-satunya baju terbaiknya tunik sihir. Profesor Britney setuju itu, pilihan yang sempurna. Malam pun menjelang dan pesta dansa yang megah akhirnya dimulai. Para tamu mulai berdatangan, dan di sana melangkah di karpet merah Blair tampak menonjol diapit dua gadis cantik. Saat mereka tiba di depan sebuah bangunan megah, Isabella mengumumkan, "Kita sudah sampai." Inilah kediaman keluarga Howard yang legendaris, pusat kegiatan perkumpulan sihir kerajaan. Perkumpulan sihir ini punya pengaruh besar, tak heran kediaman Howard selalu menjadi pilihan utama mereka. Dan ternyata ini adalah rumah sang ketua kelas. Di depan tampak tiga pria sedang terlibat dalam percakapan serius. Melihat kesempatan, Profesor Britney menghampiri salah satu dari mereka, yaitu Wakil Ketua Kelvin. Kelvin yang menyadari kehadiran mereka, langsung menyapa dengan senyum ceria yang menular. Blair membalas sapaannya dengan akrab. Di sebelahnya Isabella mengerutkan kening. Sejak kapan mereka saling kenal? Sang Wakil Ketua meminta Blair mengenalkan teman-temannya sambil menambahkan, "Kebetulan kami baru saja membicarakanmu." Merasa tak ingin mengganggu, Profesor Britney pamit undur diri dan berkata akan menyusul nanti. Blair dan Isabella melangkah masuk, dan seketika rahang mereka jatuh karena takjub. Di tengah kemewahan yang menyilaukan, satu hal yang menarik perhatian Blair: meja penuh makanan. Tanpa basa-basi, piringnya langsung penuh dengan aneka camilan yang lenyap dalam sekejap mata. Isabella hanya bisa menahan malu. Dalam hatinya ia menjerit, anak ini benar-benar memalukan. Tiba-tiba mata Blair terpaku pada satu titik. Pandangannya terkunci dengan penuh rasa ingin tahu. Sebuah lukisan raksasa di dinding menggambarkan dua sungai yang terhubung oleh serangkaian jembatan. Dengan bangga Isabella menjelaskan, itu adalah mahakarya kebanggaan keluarga Howard, 7 jembatan ibu kota kerajaan. Wajah bingung Blair tak bisa disembunyikan. Ia bahkan meminta Isabella mengulang namanya, pertanda ia tak tahu apa-apa. Percakapan mereka terdengar oleh putra tuan rumah. Dengan senyum mengejek ia mulai menghina Blair. Isabella tak tinggal diam. Ia maju membela Blair, mengingatkan bahwa setiap tamu berhak dihormati. Namun si rambut pirang itu hanya tertawa meremehkan. Ucapan Isabella tak ada artinya baginya. Ia terus menyudutkan Blair, mengejek ketidaktahuannya akan lukisan yang begitu melegenda itu. Tak mau memperpanjang masalah, Isabella menarik tangan Blair berusaha membawanya pergi dari sana. Namun sang ketua kelas melihat adegan itu. Tatapannya menajam, jelas sekali ia tidak suka. Ia langsung menghadang mereka, menatap Blair dengan sinis, dan berkata, "Cuma bisa bersembunyi di belakang wanita ya?" Blair dengan santainya hanya melontarkan sebuah pertanyaan tak terduga. Memangnya apa makna dari lukisan itu? Anehnya pertanyaan itu justru membuat Isabella terdiam. Ia menatap Blair dengan tatapan penuh kebingungan. Blair lalu mengungkap tujuannya. "Jika aku bisa memahami kisah di baliknya, aku bisa menciptakan sihir baru." Mendengar itu, si pirang tertawa menghina. "Profesor Britney menulis namamu di makalah itu hanya karena kasihan tahu." Isabella kembali membela Blair, menegaskan kalau Blair berhasil memecahkan teka-teki itu. Namun, pemuda pirang itu justru berniat memperbesar masalah. Dengan lantang dia mengumumkan pada semua orang bahwa Blair akan menaklukkan teka-teki legendaris di lukisan itu. Isabella terkesiap. Dia sadar pemuda itu baru saja mengubah pertikaian pribadi mereka menjadi tontonan publik. Aula seketika dipenuhi bisik-bisik dan nama Blair menjadi pusat perhatian. Keributan itu akhirnya sampai ke telinga Profesor Britney dan Kelvin yang berdiri tak jauh dari sana. Pemuda pirang itu menyeringai mengejek Blair yang kini terpojok dan dipaksa unjuk gigi di hadapan semua orang. Tiba-tiba sebuah tangan menahan lengan Blair. Ternyata itu Profesor Britney. Dengan raut wajah cemas, sang profesor bertanya kenapa Blair cari gara-gara dengan seorang Fas.
Profesor Britney mengingatkan keluarga Howard adalah penguasa di kota itu dan melawan mereka sama saja cari masalah. Jika Blair terus begini, bukan cuma perkumpulan matematika, tapi seluruh akademi bisa memusuhinya. Lebih parahnya lagi, misteri 7 jembatan ini adalah masalah yang coba dipecahkan para ahli matematika selama berabad-abad. Faz sengaja memancing Blair agar bisa membuatnya malu di depan umum. Tak disangka Faz mendengar percakapan itu dan langsung menghampiri Profesor Britney. Ia menyindir sang profesor yang dulu menyebut Blair jenius. Tapi sepertinya, Jack, Faz, profesor sudah tidak percaya lagi padanya. Wajah Profesor Britney memerah. Ia hendak membela diri namun ucapannya terpotong. Blair dengan penuh percaya diri maju dan berkata, "Aku terima tantangan itu." Blair menambahkan ini adalah caranya berterima kasih pada kepala keluarga karena telah mengusirnya dari perpustakaan. Para gadis yang mendengar itu terkejut. Mereka tak tahu alasan Blair sebenarnya keluar dari perpustakaan. Mereka sempat ragu namun Blair sudah berbalik menatap Faz. Ia menegaskan akan memecahkan masalah itu dan menerima taruhannya. Faz pun mulai mengisahkan legenda di balik tantangan 7 jembatan yang tersohor itu. Teka-teki itu ternyata diciptakan oleh generasi pertama keluarga Howard. Dahulu kala sang kepala keluarga menyadari betapa uniknya geografi ibu kota. Saat itu, kota masih sangat kecil terbelah oleh sungai dengan 2 pulau di tengahnya. Untuk menyatukan daratan dibangunlah 7 jembatan yang menjadi urat nadi kehidupan warga. Suatu hari sang kepala keluarga mendapat sebuah ide yang menggemparkan. Mungkinkah melintasi ke-7 jembatan masing-masing hanya sekali lalu kembali ke titik semula? Pertanyaan itu membuat para ahli matematika dari seluruh kerajaan menggila mencoba mencari jawaban. Banyak ilmuwan brilian datang ke ibu kota hanya untuk menaklukkan tantangan tersebut. Waktu berlalu berbagai teori muncul tapi tak seorang pun berhasil kembali ke titik awal tanpa melewati jembatan yang sama 2 kali. Hingga suatu hari sang pencipta teka-teki itu sendiri mengumumkan bahwa ia telah menemukan solusinya. Dia meminta semua orang berkumpul keesokan harinya untuk menyaksikan pembuktiannya. Para cendekiawan pun berkumpul. Namun setelah seharian menunggu pria tua itu tak kunjung datang. Beberapa hari kemudian sebuah kabar duka menyebar. Konon karena terlalu gembira dengan penemuannya, ia terpeleset dan mengalami insiden di sungai. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia matematika. Misteri itu pun tak pernah terpecahkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Walau solusinya telah hilang, lukisan jembatan itu tetap dipajang sebagai bentuk penghormatan. Faz mengakhiri ceritanya menegaskan bahwa kisah itu adalah sumber kebanggaan keluarga mereka. Blair langsung menangkap inti masalahnya. Teka-teki ini sangat mirip dengan yang ada di dunianya. Setelah bercerita panjang lebar, Faz tersenyum sinis. "Jadi apa kau pikir bisa menemukan jawabannya?" Blair menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak akan menemukan solusinya. Dan jika aku tidak bisa, maka tidak ada orang lain yang bisa." Mendengar itu Faz nyaris meledak dalam tawa. Dia berusaha menahan diri tapi seringai meremehkan tak bisa disembunyikan. Akhirnya ia tak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Kerumunan yang bingung mulai bubar, menganggap pertikaian itu membosankan. Salah satu gadis bergumam menyebut Blair hanya anak sombong yang tidak tahu diri. Namun temannya yang berdiri di sampingnya terus menatap Blair. Ia menyadari sesuatu. Tatapan mata pemuda itu begitu tajam dan penuh perhitungan. Di matanya pemuda itu bukanlah orang biasa seperti yang mereka kira. Sambil menahan tawa, Blair mulai mengungkap jawabannya. Blair menyatakan, teka-teki 7 jembatan itu mustahil dipecahkan. Sontak seluruh ruangan hening seketika mencerna kata-katanya. Profesor Britney dan Isabella saling berbisik tak percaya dengan ucapan Blair. Faz meledak dalam amarah. Namun Blair dengan tenang bertanya bagaimana mungkin leluhur mereka berhasil. Jika solusinya memang tidak pernah ada, pertanyaan itu dibalas dengan pertanyaan lain yang menusuk. Adakah bukti bahwa sang leluhur agung benar-benar pernah memecahkan teka-teki itu? Faz terperangah dengan keberanian Blair. "Apa kau sadar siapa yang sedang kau bicarakan di kerajaan ini?" Tiba-tiba suara tongkat menghantam lantai membungkam kerumunan. Pria itu, Van Howard, memerintahkan Faz untuk berhenti menyombongkan nama keluarga. Si pirang itu langsung ciut dan meminta maaf pada ayahnya. Van lalu mendekati Blair mengaku pernah mendengar reputasinya. Tanpa gentar Blair membungkuk hormat pada sang kepala keluarga. Van mengakui kelakuan putranya dan bahkan meminta maaf. Namun ia langsung menuduh Blair telah menghina kehormatan leluhur Howard dengan klaimnya. Dengan tenang Blair menegaskan kembali teka-teki 7 jembatan itu memang mustahil. Gadis di dekatnya menyadari Blair tak pernah terlihat seyakin ini. Van mulai terusik. "Apa kau berani membuktikan ucapanmu itu?" tantangnya. Protagonis kita tak gentar sedikit pun. Ia siap membuktikan kemustahilan teka-teki itu di depan semua orang. Blair menjelaskan banyak cendekiawan dulu mencoba dengan menjelajahi setiap jalur secara langsung. Tapi kunci sebenarnya tersembunyi di cara kita memandang masalah itu. Sambil berbicara, Blair membuat sketsa di atas kertas lalu menunjukkannya pada mereka. Ia mengubah masalah rumit ini menjadi gambar sederhana. Setiap daratan adalah sebuah titik dan jembatan adalah garis penghubungnya.
Dengan begitu peta 7 jembatan kini menjadi sebuah diagram simpel. Untuk bisa kembali ke titik awal, setiap jalur tak boleh dilewati 2 kali. Semua orang terpana. Mereka tak pernah membayangkan cara berpikir seperti ini. Saat itulah salah satu gadis tadi mengakui Blair jauh lebih hebat dari dugaan mereka. Temannya hanya tersenyum puas seakan berkata, "Sudah kubilangkan." Blair melanjutkan, setiap titik perantara butuh satu jembatan untuk masuk dan satu lagi untuk keluar. Secara matematis ini sangat sederhana. Titik dengan garis ganjil disebut titik ganjil dan yang genap disebut titik genap. Britney mulai paham. Untuk menyelesaikan rute, semua titik harus bisa dilewati. Artinya semua titik harus memiliki jalur yang berpasangan. Blair membenarkan, itulah kuncinya. Tiba-tiba seorang pria berkacamata menyela seolah tercerahkan. Namun Blair langsung memotongnya, tak memberinya kesempatan. Blair mengungkapkan keempat titik dalam teka-teki ini adalah titik ganjil, maka tak peduli cara apapun yang dipakai mustahil untuk kembali ke titik awal. Blair menjatuhkan bom kebenarannya. Teka-teki 7 jembatan tidak pernah punya solusi kerumunan terhenyak tak bisa berkata-kata. Pria berkacamata itu mengakui teori Blair tanpa celah. Masalah ini memang mustahil. Dipermalukan, si pirang vas berteriak histeris menyangkal semuanya. Semua orang akhirnya sadar. Keluarga Howard telah berbohong selama ini. Vas mencoba membungkam mereka, tapi usahanya sia-sia. Tapi dengan bukti sejelas ini, tak ada lagi yang meragukan kebenarannya. Gadis yang sejak awal percaya pada Blair menyebut leluhur Howard hanyalah penipu. Tak kuat menahan tekanan, Vas panik dan memanggil ayahnya. Bukannya dibela, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya Von Howard, menghajar putranya sendiri, hingga terpental jauh. Sang kepala keluarga melampiaskan seluruh amarahnya pada Fadi karena kecerobohannya. Menurutnya gara-gara Fadi, nama baik keluarga Howard hancur lebur di depan semua orang. Dalam hatinya ia bersumpah akan membuat siapapun yang menodai kehormatan mereka membayar mahal. Van Howard mencoba kabur diam-diam dari kerumunan, namun sebuah suara dingin menghentikan langkahnya. Suara itu, apa itu? Milik Blair. Blair mengingatkan sesuai aturan perkumpulan, karena ia telah membantu Fadi sekarang, Van Howard harus menjawab satu pertanyaannya. Van Howard terdiam sejenak, lalu dengan terpaksa menyetujuinya. Ia bertanya apa yang ingin diketahui Blair. Dan pertanyaan Blair terdengar sangat sederhana. Jika sisi sebuah persegi adalah 1, berapakah panjang diagonalnya? Kepala keluarga Howard menatap Blair dengan tatapan tak percaya, sama sekali tidak mengerti. Profesor Britney pun angkat bicara. Apa kau tidak tahu keluarga Howard adalah pencipta teorema Howard? Menurut teori agung mereka, jika sisinya adalah 1, maka kuadrat dari panjang diagonalnya adalah 2. Tentu saja itu benar. Namun Blair dengan tenang membalas, bukan itu pertanyaannya. Ia menanyakan nilai diagonalnya, bukan nilai kuadratnya. Detail kecil itu membuat wajah kepala keluarga pucat pasi. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Seluruh kerumunan mulai berbisik penasaran dengan jawaban dari pertanyaan simpel itu. Semua mata tertuju pada Van Howard. Setelah berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pria itu gelisah karena ia sama sekali tidak tahu jawabannya. Blair akhirnya sadar. Seperti dugaannya, Van Howard selama ini menyembunyikan sebuah kebenaran. Di dunianya yang dulu ilmuwan memang dihormati, tapi tidak terlalu dianggap penting oleh masyarakat. Tapi di dunia ini meski ilmu pengetahuan tak begitu maju, para ilmuwan justru dipuja layaknya selebriti. Penemu hebat akan menjadi terkenal di seluruh dunia, bahkan mendapat hormat dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Akhirnya para ilmuwan bersatu menggenggam kekuatan ekonomi dan politik. Dan keluarga Howard adalah penguasa di komunitas matematika. Perkataan mereka adalah hukum yang tak terbantahkan. Perkumpulan ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari ilmuwan, politisi, bahkan sampai pemuka agama. Mereka semua percaya alam semesta bisa dijelaskan dengan angka. Ideologi mereka sangat mirip dengan aliran Pitagoras dari zaman Yunani kuno di dunia Blair. Aliran Pitagoras punya banyak sekali pengikut, namun mereka memiliki satu kelemahan fatal yang akhirnya menghancurkan segalanya. Masalahnya mereka percaya semua hal di dunia ini bisa diwakili oleh bilangan bulat atau pecahan. Dengan angka-angka itu, mereka pikir seluruh rahasia alam semesta bisa dengan mudah diungkap. Hingga suatu hari seorang murid bernama Hippasus menemukan celah besar dalam keyakinan tersebut. Dia berhasil membuktikan bahwa mustahil menghitung diagonal sebuah persegi hanya dengan menggunakan bilangan pecahan. Penemuan ini menghancurkan fondasi kepercayaan yang telah mereka bangun selama ini. Kelompok itu begitu panik, hingga mereka mengambil jalan pintas. Mereka memutuskan untuk membungkam orang yang menemukan kebenaran itu. Mereka membawa Hippasus yang malang, mengikatnya dengan batu, lalu melemparkannya ke lautan. Namun kebenaran tak akan pernah bisa ditenggelamkan. Semakin banyak orang mempertanyakan penemuan Hippasus, dan pada akhirnya riwayat aliran Pitagoras pun tamat. Angka-angka misterius yang tak bisa ditulis sebagai pecahan ini kemudian dikenal sebagai bilangan irasional. Dan dari sanalah pengetahuan tentang angka meledak, menciptakan cabang-cabang ilmu matematika yang baru. Melihat ekspresi Van Howard, Blair semakin yakin. Dia sudah lama tahu tentang bilangan irasional,
dan Blair penasaran bagaimana dunia ini menutupi fakta sebesar itu. Pertanyaan itu sukses menyudutkan Van Howard, membuatnya bermandikan keringat dingin. Para penonton pun makin penasaran, beberapa dari mereka bahkan mulai mencoba menghitungnya sendiri. Saat itu juga, Profesor Britney ikut tertarik. Memangnya apa yang salah dengan angka ini sampai tidak bisa diekspresikan? Blair menjelaskan bahwa itu adalah jenis angka yang benar-benar baru dan masih banyak angka lain yang sejenis dengannya. Blair lalu mengungkapkan seseorang sebenarnya sudah pernah menemukan angka ini, namun penemuannya sengaja ditutupi. Saat itulah Von Howard sadar. Howard sadar semua ini adalah ulah putranya sendiri. Von Howard mendekati anaknya dengan tatapan mata yang bisa membekukan siapapun. Tapi si rambut pirang tak mau lagi jadi bulan-bulanan. Dengan panik ia mencari kambing hitam. Fade lalu memutuskan semua ini adalah salah. Blair yang telah mencoreng nama baik keluarganya, dengan mata menyala karena benci Fuad, menerjang Blair siap menghajarnya. Pemuda pirang itu melompat maju dibutakan oleh amarah. Blair melihat serangan itu datang dan segera memasang kuda-kuda untuk membela diri. Namun tepat sebelum tinju itu mendarat, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram pergelangan Vas menghentikan serangannya seketika. Penyelamatnya adalah gadis yang sedari tadi mengawasi Blair. Fuad yang pirang menatapnya tak percaya, lalu berteriak marah memintanya lepas. Gadis itu tetap tenang menghadapi ledakan emosinya dengan sopan meminta maaf karena harus turun tangan. Fuad meronta, tapi cengkeraman gadis itu luar biasa kuat. Tiba-tiba suara sang ayah menggema, membuat Fuad seketika membeku ketakutan. Wajah Tuan Howard mengeras marah besar melihat kelakuan putranya yang memalukan nama keluarga. Fuad panik, mencoba mencari alasan, namun otaknya mendadak buntu di hadapan ayahnya. Tuan Howard lalu mengangkat suaranya bersiap berbicara di hadapan semua orang. Ia membungkuk dalam-dalam meminta maaf atas nama putranya dan mengaku ini semua adalah kesalahannya. Mengenai angka temuan Blair, Tuan Howard meyakinkan semua orang bahwa komunitasnya akan segera memberikan penjelasan. Dengan senyum palsu, ia berterima kasih pada Blair dan bersiap untuk pergi. Tapi di balik keramahannya, matanya mengirimkan tatapan sinis, seolah mendoakan malam yang buruk untuk Blair. Blair hanya tersenyum tipis menikmati kemenangannya sambil membalas ucapan Tuan Howard dengan santai. Sambil berlalu, Tuan Howard menggeram dalam hati. Tak pernah ia sangka akan dipermalukan seperti ini. Blair lalu menghampiri gadis yang menolongnya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Gadis itu pura-pura terkejut. "Kau lupa padaku, kekasihmu sendiri." Godanya membuat Blair kebingungan. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di kepala Blair. Pelakunya tak lain adalah Isabella. Dengan kesal, Isabella menuduh Blair main mata. Tingkah lucu mereka membuat si gadis berambut merah tertawa. Gadis itu meminta maaf karena telah mengganggu momen mesra mereka. Keduanya kaget mendengar itu. "Hanya bercanda," katanya. "Tapi aku sedikit iri melihat hubungan kalian." Pipi Isabella langsung memerah. Dengan gugup ia menyangkal, "Anda salah paham." Isabella lalu bertanya-tanya apa yang dilakukan gadis berambut merah itu di sana. Alice menjelaskan ia sering datang ke acara seperti ini, tapi tak menyangka akan bertemu putri wali kota di sini. Profesor Britney lalu menimpali menjelaskan bahwa keluarga Alice adalah nama besar di dunia matematika. Dan Alice telah mewakili keluarganya di seminar-seminar ini selama bertahun-tahun. Alice tersenyum pada Blair mengulurkan tangan. "Namaku Alice," katanya. "Aku senior dan teman sekelas Isabella." Blair menyambut tangannya, "Senang berkenalan denganmu." Tiba-tiba Alice mencondongkan tubuhnya menatap Blair lekat-lekat dengan tatapan ingin tahu. Jarak sedekat itu membuat Blair salah tingkah dan tak sengaja melirik ke arah yang salah. Wajahnya langsung memanas. Melihat kedekatan mereka, ekspresi Isabella meredup. Ia merasa kalah cantik dibandingkan Alice. Alice memuji presentasi Blair dan menyarankannya untuk lebih serius mendalami matematika. Namun Blair langsung menolaknya secara halus. Ia malah menyarankan Alice untuk belajar dari Profesor Britney sumber ilmunya. Alice tersenyum tipis. Ia sadar Blair bukanlah orang yang mudah dibujuk dan ia terkesan dengan ketegasannya. Alice pun pamit, tapi sebelum pergi, ia berbisik pada Blair. "Nanti kita bicara berdua saja." Ucapan itu tentu saja membuat Isabella cemberut. Isabella menguji Blair menanyakan reaksinya, tapi Blair malah menatapnya bingung. Untuk apa aku pergi dengannya? Dalam benak Isabella, semua pria itu sama saja. Mereka melihat gadis cantik dan langsung mengejarnya. Tapi Blair memotong keraguannya. "Alice tidak ada apa-apanya dibanding kecantikanmu." Pipi Isabella bersemu merah. "Kau serius?" tanyanya. Dengan wajah datar Blair menjawab, "Tentu saja, kamu jauh lebih cantik." Blair menghela napas lega berhasil meredakan situasi. Sementara Isabella tersipu malu terus memikirkan pujian tadi. Tiba-tiba seorang pria berjas putih menghampiri mereka. "Itu Presiden Kelvin," ia tersenyum. "Tentu saja aku harus menyapa bintang utama malam ini." Blair yang belum paham situasinya merendah dan berkata ia hanya membantu memecahkan sebuah soal. Tapi Kelvin menggeleng. "Anak muda, apa yang kau lakukan itu sama sekali bukan hal kecil. Kebanggaan keluarga Howard atas teka-teki 7 jembatan. Hari ini runtuh sudah. Masalah itu ternyata tak punya solusi. Reputasi mereka hancur lebur.
Angka yang disebut Blair mampu menjungkir balikan dunia matematika. Sang presiden pun bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Blair ini, dari mana datangnya seorang jenius seperti ini, dan apa niatnya mengguncang segalanya. Blair pun dengan santai berpura-pura polos. Ia menjelaskan kalau semua orang melihat Fed yang lebih dulu meminta bantuannya. Dirinya hanya punya ide dan tak sengaja mengucapkannya. Soal angka itu murni karena penasaran. Blair bahkan menambahkan Van Howard pasti bisa menemukannya nanti dengan bantuan asosiasi matematika. Kelvin pun tak mau mendesaknya lebih jauh, mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Tapi Kelvin memberi peringatan, jangan pernah mencari masalah dengan keluarga Howard. Itu bukan pilihan bijak. Sementara di tempat lain, sang kepala keluarga Howard menatap putranya yang tergeletak di lantai kantornya. Hukuman berat diterima karena telah mempermalukan nama keluarga. Sosok bayangan di sisinya berbisik, sudah waktunya bergerak. Van Howard hanya menunggu Blair pergi dari kediaman untuk menyingkirkannya, membuatnya seolah sebuah kecelakaan. Sosok bayangan itu menerima perintah dan menunduk dalam diam. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Kau akan melenyapkan seseorang lagi, ayah. Saat Van Howard berbalik, ia melihat seorang pria berambut putih mengenakan setelan jas yang serupa dengannya. Sang ayah memalingkan wajahnya dengan tatapan penuh kebencian. Van Howard sangat tidak suka dengan nada bicara pria bernama Abel itu. Ajudannya gemetar. Bukankah ia sudah menyingkirkan pria itu dengan tangannya sendiri? Wajar kalian terkejut, ujar Abel, karena kau sendiri yang memerintahkan agar aku lenyap selamanya. Wajar kalian terkejut, ujar Abel, karena kau sendiri yang memerintahkan agar aku lenyap selamanya. Bagaimana kau masih mana hidup, apa Blair orangmu? Pria tua itu seketika mengeluarkan pistol. Van Howard menodongkan senjata ke arah Abel. Cepat bicara. Sekarang, pada saat itu, putranya yang berambut pirang akhirnya tersadar mencerna pemandangan di depannya. Abel yang bersetelan putih berkata, ayah bertanya terlalu banyak, aku bingung harus mulai dari mana. Namun setelah berpikir sejenak, Abel setuju untuk menceritakan sebagian kisahnya. Blair tidak ada hubungannya denganku, tapi aku punya alasan kuat untuk kembali. Bahkan dengan pistol di hadapannya, Abel mengumumkan, aku akan mengubah keluarga Howard dari akarnya. Sang kepala keluarga menatapnya bingung. Omong kosong apa ini? Bagaimana caranya? Bukannya menjawab, Abel justru balik bertanya. Menurut ayah, apa pondasi keluarga kita sebenarnya? Tanpa ragu Van Howard menjawab, reputasi. Tapi Abel langsung menyangkalnya. Abel mengklaim keluarga kita dibangun di atas kebohongan. Sang ayah pun murka menuntut penjelasan. Lalu Abel menjatuhkan bom kebenaran. Ayahnya selalu tahu bahwa teka-teki 7 jembatan itu tak akan pernah terpecahkan. Tapi demi melindungi kemegahan keluarga Van Howard, memilih untuk menyembunyikan fakta itu dari dunia. Bertahun-tahun siapapun yang mendekati kebenaran, Waity akan ayah singkirkan dengan berbagai cara, termasuk Abel sendiri. Bahkan darah dagingnya bukanlah pengecualian bagi pria tua itu. Cukup nyebentak Van Howard lelah mendengar kenyataan yang coba ia kubur dalam-dalam. Dia siap melenyapkan putranya sekali lagi berdalih semua ini demi kebaikan keluarga. Tapi Abel tak gentar. Sudah terlambat. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Mulai hari ini Blair telah mengungkapkannya kepada setiap ahli matematika di seluruh kota. Ayah mungkin bisa membungkam beberapa dari mereka, tapi tidak semua saksi bisa kau habisi. Tiba-tiba pemuda itu meraih laras pistol dan menariknya ke arah bahunya sendiri. Jika ayah tidak bisa menyingkirkan semua saksi, besok seluruh negeri akan tahu kebenarannya. Abel lalu bertanya, apa ayah pikir keluarga ini bisa bertahan saat semuanya runtuh? Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Van Howard menjatuhkan pistolnya dan Abel mengambilnya. Sang ayah benar-benar kalah. Lalu apa yang harus kulakukan? Putranya menyarankan, jadikan aku kepala keluarga yang baru. Itulah satu-satunya cara agar nama Howard tetap bisa bertahan. Abel tahu ayahnya sadar hanya Abel satu-satunya harapan untuk menyelamatkan nama baik keluarga mereka. Di bawah tekanan hebat Van Howard pun mulai goyah dan akhirnya mempertimbangkan penawaran itu. Beberapa hari kemudian, Blair terbangun di sebuah kamar asing di kediaman Profesor Britney. Blair sangat menyukai kamar ini terutama karena ada kasur empuk dan wangi tidak seperti lemari pengap tempatnya biasa beristirahat. Pagi itu Blair berniat menyapa sang profesor, namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Matanya terbelalak kaget. Di ruangan Profesor Britney terlihat tumpukan kertas riset yang berantakan. Seketika itu juga Blair langsung mengerti. Ternyata sang profesor menghabiskan semalam suntuk demi memecahkan angka misterius yang Blair sebutkan di pesta. Sejak seminar hari itu, berita tentang teori angka yang tak terpecahkan itu menyebar ke seluruh negeri. Reputasi keluarga Howard pun mulai merosot dan angka misterius itu kini mendapat julukan baru angka iblis. Bisa dibilang seluruh ahli matematika di negeri itu berusaha keras memecahkan teka-teki ini. Tapi sekeras apapun mereka mencoba, tak ada satupun yang berhasil. Ilmu matematika di dunia ini memang belum semaju itu. Bahkan konsep ilmu fisika pun belum ada sama sekali. Walau begitu, para ilmuwan di sini sangat dihormati.
Blair yakin cepat atau lambat mereka pasti akan menemukan jawabannya. Mungkin mereka akan melalui banyak kegagalan, tapi pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap. Sementara Profesor Britney masih terlelap Blair iseng membaca koran dan menemukan berita baru tentang keluarga Howard. Kabar beredar bahwa pemimpin baru mereka berencana untuk menutup perkumpulan matematika. Bagi keluarga Howard itu mungkin pilihan terbaik, tapi Blair penasaran kenapa mereka sampai mengambil tindakan se-ekstrem itu. Saat Blair sedang mencari tahu siapa pemimpin baru itu, tiba-tiba Profesor Britney muncul dari belakangnya. Dengan wajah yang masih mengantuk sang profesor menyapa Blair. Pemandangan itu membuat pemuda itu sedikit merona. Profesor Britney terlihat begitu polos dan manis sampai-sampai Blair ikut merasa malu. Blair hanya bisa terdiam terpaku mengagumi kecantikan sang profesor yang balas menatapnya dalam hening. Tapi tiba-tiba ekspresi wanita itu berubah. Raut wajahnya tampak kesal. Rupanya Britney ingat pesannya agar Blair membangunkannya. Sambil mencubit gemas pipi Blair, ia menjulukinya anak nakal. Tak sampai di situ, sang profesor mulai menggodanya soal angka rahasia yang tak mau ia bagikan. Masalahnya posisi Profesor Britney saat itu terlalu dekat dengan wajah Blair. Saking dekatnya Blair menjadi salah tingkah wajahnya memerah padam, dan tiba-tiba sesuatu mengalir dari hidungnya. Britney akhirnya tersadar dengan apa yang sedang ia kenakan, dan mengerti kenapa reaksi Blair jadi seperti itu. Dengan wajah memerah, karena malu teriakannya, yang menyebut Blair mesum menggema ke seluruh penjuru rumah. Setelah keributan pagi itu terlihat Blair di dapur, dengan jejak telapak tangan di pipinya. Gadis itu dengan canggung meminta maaf, berkata ia tidak sengaja melakukannya. Blair sadar saat baru bangun tidur, kepribadian Profesor Britney benar-benar berubah total. Wanita itu tampak khawatir takut jika Blair tidak menyukai sisinya yang seperti ini. Tapi dengan santai Blair menjawab kalau ia menyukai Profesor Britney apa adanya. Mendengar itu sang profesor terkejut dan menatap lekat ke arah Blair. Jawaban itu sepertinya membuatnya senang. Wajahnya merona sementara Blair tersenyum puas. Britney kemudian penasaran melihat Blair mencampur telur dengan buah beri merah. Blair menjelaskan kalau ia sedang membuat omelet tomat. Blair bercerita di kampung halamannya buah beri ini disebut tomat dan hampir semua orang bisa membuat masakan ini. Sekilas ia teringat kehidupan masa lalunya, di mana ia hampir setiap hari menyantap hidangan ini. Selesai memasak, Blair bergegas bersiap untuk berangkat ke sekolah. Tapi sebelum pergi, ia meminta Britney mencoba masakannya. Tiba-tiba sang profesor menghentikan langkahnya. Britney menempelkan sapu tangan ke dada Blair, dan dengan lembut membersihkan pakaiannya yang kotor. Gerakan tak terduga itu membuat jantung Blair hampir copot karena malu. Setidaknya pakaiannya kini terlihat lebih rapi. Britney menyuruhnya segera berangkat. Dengan perasaan canggung Blair pun pamit dan bergegas pergi. Kini sendirian gadis itu menatap masakan aneh di hadapannya dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan ragu Britney mengambil sesendok kecil omelet itu dan perlahan menyuapkannya ke dalam mulut. Profesor Britney terperangah oleh rasa omelet itu. Sebuah sensasi rasa yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Begitu lezat, garis miring, hingga membuat sekujur tubuhnya bergidik nikmat. Manisnya tomat meledak di mulutnya. Hidangan ini sungguh sebuah mahakarya yang membuatnya terpana. Di sisi lain, Blair yang tiba di akademi, tiba-tiba merasakan perutnya berbunyi nyaring. Saking fokusnya menyiapkan makanan untuk sang profesor garis miring Blair, sampai lupa mengisi perutnya sendiri dan berangkat dengan perut kosong. Di dalam kelas para siswi sedang asyik bergosip. Topik mereka adalah kepala keluarga Howard yang baru, yang membubarkan klub matematika. Mereka membicarakan sosoknya yang misterius dan tampan garis miring yang berhasil memecahkan teka-teki terbesar keluarga, lalu lenyap tanpa jejak. Salah seorang siswi bahkan berbisik garis miring pamannya, bilang kalau sosok hebat itu ternyata seumuran dengan mereka. Anehnya pahlawan itu justru meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka tak habis pikir bagaimana mungkin seorang pemuda seumuran mereka, garis miring bisa mengguncang dunia dengan kejeniusan angka. Blair hanya setengah menyimak saat tiba-tiba Isabella muncul di sampingnya garis miring dan langsung menanyakan soal angka iblis. Tentu saja Blair mengelak dan pura-pura tak tahu apapun. Tapi gadis pirang itu tak percaya sedikit pun dan menatapnya tajam. Tiba-tiba seorang senior, tahun ketiga masuk garis miring, dan meminta Isabella untuk tidak mengganggu Blair. Dia adalah Alice. Dengan senyum ceria, ia menyapa Blair. Wow, Blair membalas sapaannya sementara Isabella hanya memberinya tatapan sinis. Para siswa laki-laki di kelas hanya bisa melongo. Mereka benar-benar iri setengah mati pada Blair. Salah satu dari mereka sampai memutar otak garis miring bertanya-tanya apa rahasia Blair begitu dikelilingi gadis-gadis populer. Alice kemudian mendekati Blair dan ikut bertanya, apakah mereka sedang membahas angka iblis yang terkenal itu. Namun sebelum Blair sempat menjawab, terdengar suara perut keroncongan yang luar biasa kencang. Kedua gadis itu menatap Blair dengan bingung.
Wajah Blair memerah karena malu, dan ia segera meminta maaf. Dan Alice justru merasa itu lucu dan tertawa lepas. Isabella langsung mengatainya rakus garis miring dan mengomel, karena jam makan siang masih lama. Tiba-tiba sebuah roti yang terbungkus serbet garis miring disodorkan tepat ke hadapan Blair. Ternyata itu dari Alice. Ia bilang tak sengaja membawa bekal berlebih garis miring dan meminta Blair membantunya menghabiskan. Mata Blair langsung berbinar menatap roti itu. Garis miring air liurnya nyaris menetes. Dengan tulus Blair berterima kasih dan memuji kebaikan Alice. Tapi tiba-tiba, Isabella mencubit pipinya dan melarangnya menerima pemberian orang asing. Blair mencoba membela diri, ia bukannya tak mau menolak garis miring, tapi aroma roti itu terlalu menggoda imannya. Gadis pirang itu menatapnya kesal. Garis miring, kenapa kau tidak minta padaku saja, tanyanya. Blair pun mengingatkan Isabella garis miring. Bukankah kau baru saja mengataiku rakus? Itulah alasannya ia tak berani meminta. Alice menimpali wajar saja ia ingin membantu seorang jenius seperti Blair. Komentar itu membuat Isabella cemburu sekaligus malu. Ia pun menyodorkan bekalnya sendiri menyuruh Blair melupakan roti dari Alice. Alice membalas dengan senyum jahil garis miring. Kau tidak bisa mengatur Blair kalian kan bukan sepasang kekasih. Kesabaran Isabella akhirnya habis. Ia melempar tatapan tajam yang seolah bisa membekukan Alice. Gadis pirang itu pun memaksa Blair memilih. Garis miring roti lapis darinya atau roti manis dari Alice. Blair hanya boleh mengambil satu. Persaingan di antara keduanya makin panas sementara Blair hanya ingin makan. Blair pun meminta roti lapis dari Isabella. Dan ia mengucapkan terima kasih. Gadis pirang itu langsung bersorak dalam hati garis miring, bahkan melakukan tarian kemenangan kecil karena merasa dipilih. Tapi di luar dugaan, Blair menyambar roti dengan satu tangan dan roti lapis dengan tangan lainnya, lalu memasukkan keduanya sekaligus ke dalam mulut. Pipinya menggembung penuh makanan. Dengan susah payah ia mencoba menelan semuanya, dan berhasil dengan mata berkaca-kaca. Karena tersedak garis miring, Blair berkata, enak sekali, dan berterima kasih pada keduanya. Semua orang di kelas hanya bisa ternganga tak percaya. Tapi Isabella justru masih sempat membanggakan diri. Ia berkata roti lapisnya begitu lezat garis miring, sampai-sampai Blair tak bisa menahan diri untuk melahapnya. Tiba-tiba Alice menyadari ada remah roti di pipi Blair. Dengan jarinya ia membersihkan remah itu. Dengan tatapan menggoda Alice berbisik garis miring, masih ada yang tersisa di pipimu, biar aku yang memakannya. Alice lalu menjilat remah roti itu dari jarinya sendiri, garis miring sambil menyebut Blair ceroboh. Garis miring. Serangan godaan itu sukses membuat Isabella naik pitam. Tiba-tiba, Iwa, bel berbunyi di seluruh akademi. Garis miring menandakan pelajaran akan segera dimulai. Alice pun pamit pada Blair dan menyemangatinya belajar. Sementara itu, Isabella dengan tatapan geram menyuruh Blair menemuinya setelah kelas usai. Para senior itu akhirnya pergi membanting pintu dengan kesal. Blair akhirnya bisa bernapas lega. Semua perubahan ini benar-benar membuatnya pusing. Tiba-tiba sebuah cubitan mendarat di pipinya. Ternyata Toby yang penasaran dari mana Blair bisa bertemu Elise. Blair menjelaskan kalau mereka tak sengaja bertemu beberapa malam lalu, tapi reaksi Toby aneh sekali. Ternyata Profesor Britney yang mengajaknya ke seminar matematika, dan di sanalah mereka berjumpa. Toby langsung teringat seminar itu. Bukankah di sana rumor angka iblis mulai menyebar? Tapi rasa penasaran Toby harus tertunda. Guru keburu masuk, dan Blair dipanggil ke depan kelas. Profesor Britney meminta kelas membentuk kelompok untuk memecahkan sebuah soal misterius. Saat yang lain sibuk, sang profesor diam-diam mencubit pipi Blair dan menyodorkan sepotong roti. Reaksi Blair sungguh tak terduga. Rupanya Profesor Britney tahu Blair belum sarapan. Sebuah perhatian kecil yang manis. Sayangnya perut Blair sudah penuh. Ia menatap roti itu dengan tatapan nanar. Blair kembali ke mejanya di mana Toby langsung melihat roti itu dan bertanya dari mana asalnya. Blair hanya menjawab singkat, nanti kuceritakan. Fokus mereka sekarang adalah soal di depan mata. Tiba-tiba si gadis berambut pink ikut nimbrung bertanya soal pria misterius di seminar matematika. Blair berpura-pura tidak tahu, hanya menjawab seadanya kalau ia sepertinya melihat pria itu. Jawaban Blair terdengar aneh, dan gadis itu menatapnya penuh selidik, seakan tahu ada yang disembunyikan. Blair cepat-cepat membuat alasan. Ia bilang sedang keluar saat pria misterius itu muncul, dan saat ia kembali topik angka iblis, sudah dibicarakan. Toby dan yang lain tak percaya Blair bisa melewatkan momen itu. Blair berdalih kalau perutnya bermasalah karena kebanyakan makan. Temannya tampak sedikit curiga menyayangkan Blair melewatkan kesempatan besar itu. Namun si gadis berambut pink membelanya. Bisa datang ke acara itu saja sudah sebuah keberuntungan.
Ia lalu teringat kehebatan Blair dalam matematika dan mengajaknya belajar bersama. Tentu saja Toby langsung menggodanya menuduh ada niat tersembunyi di balik ajakan itu. Obrolan mereka membuat anggota kelompok lain kesal. Tak lama bel pun berbunyi menandakan kelas telah usai. Blair merasa sangat lelah setelah seharian harus terus waspada agar rahasianya tidak terbongkar. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan untuk melatih sihirnya agar tetap tajam. Namun tiba-tiba, "Dada tieta tabaka," sebuah suara bertanya dari kejauhan. "Sejak kapan kau tertarik dengan sihir?" Blair menoleh ke arah suara, namun hanya siluet gelap yang terlihat. Sosoknya tak bisa dikenali. Seketika sesuatu yang dingin menempel di lehernya Blair, membeku menatap sosok itu dengan penuh rasa takut. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Ternyata dia adalah gadis berambut biru dari kelasnya. Itu Molly, teman sekelasnya. Ia memperingatkan Blair untuk tidak bergerak karena belatinya sangat tajam. Blair terkejut. Kenapa Molly melakukan hal ini padanya? Molly menuduh Blair sebagai orang yang memecahkan teka-teki dan membahas angka iblis di seminar. Menurutnya Blair yang ia kenal tak mungkin sepintar itu. Molly menuntut jawaban, "Siapa kau sebenarnya?" Dengan tenang Blair menjawab bahwa ia adalah dirinya sendiri. Rahasia besar itu harus ia simpan rapat-rapat. Molly menurunkan belatinya lalu mulai mencubit dan menarik pipi Blair dengan kasar. Ia yakin Blair memakai topeng. Molly menariknya sekuat tenaga berusaha merobek penyamaran itu. Namun ia segera sadar, itu bukan topeng, itu adalah kulit asli Blair. Cukup sudah Blair yang muak dengan sikap Molly langsung menendang kakinya hingga ia kehilangan keseimbangan. Molly pun terjatuh ke belakang, tapi dengan sigap Blair berhasil menangkap lengannya. Nyaris saja Molly terjatuh. Wajahnya memerah, ia berteriak meminta Blair melepaskannya. "Akan kulepaskan," ujar Blair, "tapi dengan satu syarat. Jangan pernah lagi menodongkan benda tajam padaku." Blair menatapnya tajam menunggu jawaban. Gadis itu balas menatap dengan gemetar. Blair menegaskan bahwa Molly sudah lihat sendiri. Ia tidak memakai topeng. Inilah dirinya yang asli. Tak tahan dengan tatapan itu, wajah Molly semakin memerah. Ia kembali memohon untuk dilepaskan. Molly menatapnya curiga. "Dari mana semua kemampuan barumu? Dan kenapa caramu bicara jadi sangat berbeda?" Blair pun memutuskan inilah saatnya mengungkap sebagian rahasianya. "Aku memang Blair, tapi juga bukan," ujar Blair memulai kisahnya. "Suatu pagi aku terbangun menjadi sosok yang baru." Blair menjelaskan bahwa ia datang dari dunia lain tanpa sihir yang dipenuhi keajaiban ilmu pengetahuan. Di sana sihir hanyalah dongeng. Namun sains mereka begitu hebat, bahkan melampaui keajaiban sihir itu sendiri. Manusia di dunianya mampu melakukan hal-hal yang tak terbayangkan oleh penyihir terhebat sekalipun. Dengan teknologi canggih mereka menjelajahi angkasa luas, bahkan melintasi berbagai planet. Dan di dunia yang luar biasa itu, Blair mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang guru matematika. Inilah sumber pengetahuannya yang begitu luas yang tak pernah ada di dunia ini. Mata Molly berbinar tak percaya. Melintasi langit, apa planet lain itu nyata? Blair mengangguk mantap, sangat nyata. Blair bercerita tentang galaksi tak berujung hingga akhirnya ia terbangun di sini sebagai jenius matematika dan penyihir hebat. Sayangnya, akunya sebagian ingatanku menghilang dalam proses itu. Molly terdiam mencoba mencerna setiap kata yang sulit dipercaya itu. Hatinya bimbang. Tiba-tiba Molly tersenyum lega. Keputusannya sudah bulat. "Aku percaya padamu, Blair. Karena Blair yang ku kenal," lanjutnya, "selalu menyukai cerita-cerita ajaib seperti ini." Blair terkejut. "Maksudmu?" Molly menjelaskan bahwa Blair yang dulu memang selalu mengagumi sains dan ingin hidup di dunia tanpa sihir. Mungkin karena ia tak pernah bisa menguasai kekuatannya sendiri. "Kamu pasti sedih karena kehilangan ingatan," kata Molly lembut. "Aku akan membantumu mendapatkannya kembali." Blair pun ikut dalam alurnya. Ia menggenggam tangan Molly. "Terima kasih atas perhatianmu." Wajah Molly memerah. Momen manis itu seketika buyar oleh tingkah Blair. Molly cepat-cepat menarik tangannya. "Jangan salah sangka, aku hanya membantumu soal ingatan, tidak lebih." Waktu pun berlalu di akademi. Setelah urusan mereka selesai, keduanya berpisah jalan. Blair termenung sendirian di koridor, memikirkan jalan takdirnya yang baru. Sedikit rasa cemas muncul. Ini pertama kalinya ia menceritakan rahasia lintas dunianya pada seseorang. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di belakangnya. Tangan besar langsung mencengkeram tubuhnya. Ternyata itu Toby. Dengan mudahnya ia mengangkat Blair ke udara tanpa perlawanan. Pertengkaran konyol pun dimulai sementara Faz hanya mengamati dari kejauhan dengan tatapan dingin. Saat mereka sadar akan kehadirannya Toby, langsung menghampiri Faz. "Apa maumu di sini?" bentaknya. Namun sebuah pemandangan tak terduga terjadi. Faz tiba-tiba membungkuk dalam-dalam. "Aku minta maaf, Blair," ucap Faz penuh penyesalan. "Aku telah bersikap buruk padamu. Kumohon maafkan aku." Blair hanya bisa melongo. Si pirang sombong ini meminta maaf padanya sulit dipercaya. Suasana menjadi canggung. Para siswa mulai berbisik melihat tingkah aneh pemimpin mereka. Blair tak berkata apa-apa. Wajahnya jelas menunjukkan satu pertanyaan, "Apa-apaan ini?"
Kerumunan yang berkumpul semakin bingung tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa Fas Howard meminta maaf? Tiba-tiba Fas menyodorkan secari kertas mewah kepada Blair. Sebuah undangan dari kakaknya kepala keluarga Howard yang baru untuk konferensi ahli matematika kerajaan malam ini. Fas berkata ini demi reputasi keluarga mereka, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan keterpaksaan saat memintanya hadir. Toby langsung waspada. Ini pasti jebakan Blair, bisiknya memperingatkan. Blair terdiam menimbang-nimbang keputusannya. Haruskah ia pergi tanpa terasa malam pun tiba? Sang surya telah terbenam. Kediaman Howard mulai ramai oleh para cendekiawan dan orang-orang terpandang. Dan tentu saja, rasa penasaran Blair mengalahkan segalanya. Ia pun datang untuk melihat rencana keluarga Howard. Tiba-tiba jebaran mendarat di telinganya. Blair merasa, deja vu. Ternyata Isabella yang masih kesal karena diabaikan. Dan di belakang mereka, Profesor Britney juga muncul. Profesor Britney menyapa keduanya. Ia mengaku sedang mencari Blair di akademi sejak tadi. Blair kaget saat tahu sang profesor juga diundang. Rupanya berita konferensi ini sudah menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Intinya para jenius matematika dari seluruh penjuru kota berkumpul. Beberapa bahkan datang dari tempat yang jauh. Tapi ada satu hal yang aneh. Tak seorang pun menerima undangan resmi. Tampaknya hanya Blair satu-satunya yang mendapatkan undangan formal ke konferensi misterius ini. Tiba-tiba telinga Blair disentuh lagi membuatnya malu. Alice bertanya, ada apa dengan telinganya? Seketika sekelompok gadis mengerubungi Blair membuat suasana jadi riuh. Benar-benar kacau, batin Blair sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Kedua gadis itu pasti akan berdebat semalaman. Sebelum situasi memanas, Profesor Britney mengarahkan semua orang untuk masuk. Dan begitulah Blair dikelilingi para gadis perlahan, menaiki tangga menuju koridor aula utama. Di dalam sesuatu langsung mencuri perhatian Blair. Pandangannya terpaku tak bisa beralih. Ternyata lukisan 7 jembatan yang legendaris itu telah lenyap dari dinding. Di samping Blair, Profesor Britney berdiri penasaran bagaimana kepala keluarga yang baru Abel akan mengatasi kekacauan ini. Blair merasa Profesor Britney membahas Abel seolah mereka saling kenal. Jadi Blair pun memberanikan diri bertanya. Profesor Britney membenarkannya mereka dulu teman sekelas. Sang profesor menjelaskan Abel dulu bercita-cita menjadi pengajar di akademi, namun ia menghilang 3 tahun lalu. Profesor Britney pun terkejut saat tahu Abel tiba-tiba muncul sebagai kepala keluarga Howard yang baru. Ini membuat Blair makin penasaran seperti apa sosok Abel itu. Pertanyaan itu sontak membuat Profesor Britney terdiam. Ia tampak kesulitan mencari kata-kata untuk menggambarkan teman lamanya. Setelah berpikir sejenak, sang profesor menyimpulkan Abel adalah pria yang hidup dan bernapas untuk matematika. Sementara itu, saat aula utama mulai ramai, Abel justru berada di kantornya, fokus pada tumpukan dokumen. Fas saudaranya masuk dan melapor, semua sudah berkumpul. Mereka menanti pemimpin yang baru. Namun Abel justru menanggapi dengan pertanyaan aneh tentang cinta. Bukankah penantian membuat pertemuan jadi lebih manis? Lalu Abel bertanya, apakah Blair datang ke konferensi? Malu, Bu. Cisum. Fas menjawab bahwa kerumunan di luar sangat besar, sulit untuk memastikan kehadiran Blair. Namun ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Melihat saudaranya tampak tegang, Abel mencoba menenangkannya. Ia menyuruh Fas untuk santai. Aku bukan ayah kita. Katanya kau tak perlu setakut itu. Akhirnya Abel berkata pada saudaranya, sudah tiba waktunya untuk menemui semua orang. Inilah awal dari era baru bagi keluarga Howard. Kembali ke aula penantian yang panjang, membuat suasana sedikit lebih santai. Blair yang berada di tengah keramaian, tiba-tiba melihat pintu belakang terbuka lebar. Abel dan saudaranya muncul. Pria dengan bekas luka itu melangkah di atas karpet merah, posturnya memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Beberapa orang di aula tampak terkejut, tak menyangka pemimpin baru mereka begitu muda. Abel berjalan ke tengah memastikan semua mata tertuju padanya. Ia menyapa kerumunan dan berterima kasih atas kehadiran mereka. Saya Abel Howard, ucapnya perwakilan baru dari keluarga ini. Profesor Britney menatap Abel dan menyadari pria itu telah berubah total. Ia bukan lagi anak laki-laki yang sama dari 3 tahun lalu. Cara berpakaiannya, nada bicaranya semuanya berbeda. Menghadap para tamu, Abel berkata, saya tahu kalian semua tak sabar menanti acara utama. Namun sebelumnya ia mengeluarkan sebuah buku. Izinkan saya berbagi sebuah kisah dari masa lalu keluarga kami. Mata Blair tertuju pada buku itu, rasa penasarannya memuncak mencoba menebak isinya. Abel menjelaskan itu adalah buku harian leluhur pertama klan mereka. Di dalamnya, kata Abel, tersimpan kebenaran yang tersembunyi selama berabad-abad. Kisahnya dimulai saat sang leluhur seperti ilmuwan lainnya mencoba memecahkan teka-teki 7 jembatan yang terkenal itu. Ia menghabiskan waktu sangat lama di sana memeras otak, namun jawaban tak kunjung ditemukan. Walaupun begitu, pria tua itu tak pernah berniat untuk menyerah. Hingga suatu hari sang leluhur merasa telah menemukan jalur yang tepat.
Saking gembiranya ia berlari untuk memberitahu semua orang. Keesokan harinya, ia memamerkan jalur penemuannya. Pria tua itu begitu larut dalam euforia, sampai lupa memeriksa kebenaran teorinya. Ia hanya berkeliling menyebarkan kabar baik. Namun malam itu, ia memutuskan untuk mengujinya secara nyata. Dan saat itulah ia menyadari, sebuah kesalahan fatal telah terjadi. Solusi yang ia temukan sama sekali tidak benar. Nyatanya ia hanya mengambil jalan pintas yang keliru dalam penelitiannya. Pria itu sadar sebuah kesalahan raksasa telah ia perbuat. Keesokan paginya, ia akan menanggung malu di hadapan semua orang. Pria itu sadar sebuah kesalahan raksasa telah ia perbuat. Keesokan paginya, ia akan menanggung malu di hadapan semua orang. Ia meninggalkan sebuah buku catatan, menjelaskan semua yang terjadi. Di dalamnya, ia berpesan agar keturunannya mengungkap kebenaran ini kepada dunia. Abel tak pernah menyangka keluarganya akan melakukan hal sejauh ini. Mereka justru menyembunyikan buku itu dan menciptakan sebuah legenda, mengklaim sang leluhur telah menemukan solusinya, namun buktinya lenyap entah kemana. Entah, semua itu demi menjaga nama baik keluarga, sebuah kebohongan yang bertahan selama beberapa generasi. Namun bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Kini mereka harus menanggung akibatnya. Setelah pengakuan yang berat itu, Abel membungkuk dalam-dalam di hadapan semua orang. Atas nama keluarganya ia memohon maaf, karena telah menyembunyikan kebenaran begitu lama. Seketika para hadirin mulai bergemuruh mempertanyakan kelancangan keluarga Howard menyembunyikan fakta ini. Melihat ketegasan Abel, Blair diam-diam mengakuinya. Jadi masalah 7 jembatan itu memang tak ada solusinya. Keluarga Howard telah menipu semua orang selama ini. Dan sekarang setelah kebenaran terungkap, beban generasi mendatang akan semakin berat dan nama Howard akan tercoreng selamanya. Tiba-tiba seorang gadis memberanikan diri bertanya, apakah ini alasanmu membubarkan perkumpulan matematika? Tanpa mengangkat wajahnya, sang kepala keluarga baru menjawab bahwa penebusan dosa hanyalah sebagian alasannya, bukan yang utama. Alasan utamanya, Haji Sahasapi katanya, adalah angka iblis itu sendiri. Gadis itu kembali bertanya, apa kalian sudah menemukannya? Abel akhirnya menegakkan tubuhnya dan berkata, tidak, bukan karena kami tidak mampu menemukannya, tapi karena angka itu memang tidak pernah ada. Pernyataan itu sontak membuat Blair terkejut. Seorang pria tua lantas bertanya, apa dasarmu berkata seperti itu? Abel menjelaskan angka itu berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan saat ini. Itulah alasan sebenarnya perkumpulan itu dibubarkan. Seorang pria berkacamata menyela, jadi angka itu mustahil ditemukan. Bukan begitu, sahut Abel. Ia yakin suatu hari nanti, angka iblis itu pasti bisa dipecahkan. Namun untuk saat ini, mereka sedang berhadapan dengan sebuah bidang penelitian yang benar-benar baru. Katobu, Im. Dan satu-satunya orang yang bisa memandu kita, tidak lain adalah sang pencipta angka iblis itu sendiri, Tuan Blair dari Akademi Shandon. Sontak para hadirin saling berbisik. Siapa itu Blair? Memahami kebingungan mereka, Abel menjelaskan bahwa Tuan Blair adalah sosok yang sangat rendah hati. Itulah sebabnya saat memperkenalkan angka ini, ia meminta namanya dirahasiakan. Namun kini demi kemajuan ilmu pengetahuan Abel, memohon kehadiran Tuan Blair. Seketika Profesor Britney menoleh pada Blair hendak bertanya. Namun yang ia dapati hanyalah kursi kosong. Blair telah lenyap. Benar sekali, Blair sudah ambil langkah 1000. Adiknya berbisik, dia tidak ada di sini. Abel tersenyum tipis. Kukira rasa penasarannya akan menang. Ternyata aku salah. Abel melanjutkan, cepat atau lambat dia pasti akan muncul. Saat itu kita bisa bertanya langsung padanya. Waktu pun berlalu setelah konferensi besar itu. Keesokan harinya gosip panas menyebar di angkatan kedua. Rumornya sang jenius di balik angka iblis tak lain adalah Blair, sebuah langkah cerdik dari Abel. Kini semua mata tertuju pada Blair melupakan skandal keluarga Howard. Dan di kelas Blair pun menjadi pusat perhatian. Toby tiba-tiba menyenggolnya, tapi sebelum ia sempat bicara Blair sudah lebih dulu memotongnya. Aku tidak lihat apa-apa, aku pulang duluan, jadi jangan ganggu aku. Diaku. Tapi Toby tak peduli dan menyuruhnya melihat ke depan. Blair menoleh dan jantungnya serasa berhenti. Guru sejarahnya Pak Hang sudah berdiri tepat di hadapannya. Sang guru berkata, ku dengar kau jenius matematika, tapi kenapa nilai sejarahmu tidak pernah beres? Blair mencoba berkelit beralasan pengetahuannya agak tercampur aduk. Pak Hang menggebrak meja tak mau dengar alasan. Setenar apapun dirimu, kau tetaplah seorang murid, belajarlah yang benar. Melihat situasi gawat, Toby memberanikan diri menyela, Pak, ada yang mencari Blair. Pak Hang yang murka langsung berbalik untuk membentaknya. Namun Toby hanya menunjuk ke satu arah. Tanpa menoleh, sang guru membentak, saya tidak peduli siapapun itu. Bahkan kalau wakil kepala sekolah sekalipun. Tiba-tiba wakil kepala sekolah mendekat dan menepuk pundak Blair, memintanya untuk ikut. Sikap guru yang tadi galak langsung berubah 180 derajat. Guru itu langsung pucat pasi. Ia menyuruh Hang membiarkan Blair pergi bersama pria itu.
Tanpa banyak bicara, Blair pun bangkit dan keluar ruangan. Di koridor akademi ternyata sudah ada Presiden Kelvin yang menunggunya bersama wakil kepala sekolah. Kelvin menyapa Blair yang memasang wajah bingung. Sebenarnya ada urusan penting apa mereka mencarinya? Wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa seluruh dunia kini menuntut jawaban atas teka-teki. Angka iblis dari Blair membuat para ahli matematika tertekan. Seketika ekspresi Blair berubah, ia paham situasinya. Namun sebelum ia sempat bicara, Kelvin langsung memotongnya. Presiden Kelvin memohon bantuan Blair, mengatakan bahwa ini juga demi kebaikan Blair sendiri. Tapi dengan senyum tipis yang misterius, Blair menjawab, "Aku sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya." Sementara itu, di kelas lain, Profesor Britney sedang mengajar saat tiba-tiba pintu didobrak dengan keras. Ternyata Toby yang masuk tanpa izin. Napasnya tersengal-sengal. Toby berlari sekuat tenaga untuk memberitahu sang profesor agar segera bertindak. Gawat profesor, mereka membawa Blair pergi. Toby memohon pertolongan dari Profesor Britney. Sontak semua orang berkumpul di depan ruang rapat. Di dalam, Blair telah dikelilingi oleh para petinggi akademi. 4 wakil kepala sekolah dan puluhan manajer hadir di sana hanya untuk menghadapi Blair seorang diri. Blair menatap Presiden Kelvin dengan tenang. "Dengan cara seperti ini, apa Anda pikir aku mau bekerja sama?" Kelvin berdalih bahwa sebagai penemu angka iblis itu, Blair memiliki tanggung jawab besar pada seluruh komunitas matematika. Blair justru mengalihkan pembicaraan dengan tajam. "Kenapa Anda selalu menyebut sebuah kebenaran sebagai sesuatu yang jahat?" Pertanyaan menohok itu seketika menyulut amarah beberapa orang di dalam ruangan. Kelvin langsung ke pokok permasalahan. "Benarkah angka iblis itu tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat?" Blair mengiyakan dan menambahkan bahwa bahkan kuadratnya pun tak bisa dinyatakan dengan angka 2 atau 3. Blair menjelaskan bahwa ada banyak sekali angka sejenis ini yang tidak bisa diwakili oleh bilangan bulat biasa. Dan yang paling penting dari semuanya adalah hal ini bisa dibuktikan secara matematis. Wajah Kelvin tampak terguncang. "Jadi, kami semua telah salah selama ratusan tahun." Tapi Blair menjelaskan bahwa dalam matematika itu hal yang wajar. Karena matematika adalah ilmu untuk terus-menerus membuat dan memperbaiki sebuah kesalahan. Kelvin pun memohon, "Maukah Anda membantu kami dengan mengajari metode untuk membuktikannya?" Dengan sangat menyesal, Blair menolak. "Maaf, aku tidak bisa membantu Anda soal itu." Dari tatapan mereka, Blair akhirnya mengerti apa yang paling mereka semua takutkan. Mereka takut kebenaran yang mereka pegang teguh selama ini akan runtuh. Menurut Blair, rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar. Blair bercerita bahwa di tempat asalnya, peperangan besar bahkan pernah terjadi hanya demi mencari sebuah kebenaran. Blair berkata, hanya dengan melampaui rasa takut, barulah mereka bisa maju dan menemukan kebenaran yang sejati. Mereka harus menghadapi iblis ini selangkah demi selangkah. Jika Blair langsung memberitahu jawabannya itu, justru akan merusak dunia matematika. Blair percaya bahwa mereka semua memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan ini secara langsung. Karena pada akhirnya umat manusia akan selalu menghargai sebuah keberanian. Kata-kata itu menghantam Presiden Kelvin dengan telak. Tiba-tiba, semua petinggi di ruangan itu serentak membungkuk dalam-dalam pada Blair. Mereka berterima kasih atas pelajaran yang sangat berharga. Presiden mengakui bahwa mereka semua memang terlalu gegabah. Mereka berjanji komunitas matematika di seluruh dunia tidak akan pernah melupakan kontribusi besar dari seorang Blair. Khawatir akan menjadi semakin terkenal, Blair mencoba untuk meralat perkataannya. Tiba-tiba berak, pintu ruangan hancur berkeping-keping dan seorang pria terlempar bersamanya. Pintu itu melesat ke seberang ruangan menghantam beberapa kursi hingga ikut hancur. Semua orang termasuk Blair menatap kaget pada sosok yang mendobrak pintu dengan kekuatan sedahsyat itu. Di ambang pintu tampak Profesor Britney, matanya berkilat penuh amarah menatap para petinggi akademi. Aura kekuatannya meledak dengan dahsyat, siap menghancurkan siapa saja yang berani mengganggu murid kesayangannya. Dengan wajah dingin yang membeku, Profesor Britney perlahan bertanya, "Kenapa kalian semua membawa Blairku?" Di sisi lain, Blair justru tersenyum santai dan melambai pada gurunya memanggil namanya. Blair mencoba menenangkannya. "Profesor, tidak apa-apa kok. Mereka hanya ingin bicara denganku saja." Sadar akan tindakannya yang sangat berlebihan, wajah Profesor Britney langsung memerah karena malu. Dan ia pun menarik kembali auranya. Profesor Britney panik dan mencoba membela diri di hadapan presiden. Tapi sang presiden sama sekali tak peduli. Justru beliau menyalahkan diri sendiri karena tak memberitahu Profesor Britney soal percakapan mereka. Waktu berlalu, siang pun tiba. Akhirnya masalah besar yang menyangkut Blair berhasil diselesaikan. Kini Blair dan sang guru berjalan di lorong dalam keheningan yang canggung. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Profesor Britney memecah sunyi menjelaskan bahwa ia hanya cemas orang-orang itu akan menyakiti Blair. Tapi Blair menanggapinya dengan santai. Menurutnya tak akan ada yang berani macam-macam di akademi sebesar ini. Tiba-tiba sang guru menghentikan langkahnya.
ia punya satu pertanyaan penting untuk Blair. Blair mempersilakannya bertanya. Dan tak disangka Profesor Britney menanyakan alasan dibalik keributan angka iblis itu. Blair menjelaskan dengan enteng itu hanyalah kebiasaan di komunitas matematika untuk membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Tentu saja sang guru sama sekali tidak mempercayai jawaban sesederhana itu. Dengan wajah memerah karena malu, Profesor Britney memberanikan diri bertanya, "Apa kamu menyukai Isabella?" Pertanyaan itu sukses membuat Blair membeku di tempat. Di kepala sang guru Blair terjebak dalam cinta segitiga antara Isabella dan Faz. Teorinya sungguh liar Blair membenci Faz karena Isabella juga menaruh hati pada pemuda itu. Karena itu, sang guru berjanji akan tutup mulut soal Blair yang sengaja membuat masalah demi mendapatkan perhatian Isabella. Blair berusaha keras menyangkal kesalahpahaman konyol ini. Tapi, semua sia-sia sang guru terlanjur yakin dengan teorinya dan berlari pergi dengan semangat. Blair hanya bisa berteriak putus asa memintanya berhenti. Tapi panggilannya tak dihiraukan. Blair ditinggal sendirian sudah bisa membayangkan masalah baru yang akan datang. Malam pun tiba. Blair sudah berada di rumahnya. Ia terlihat sedang di dapur menyiapkan makan malam untuk dirinya dan Isabella. Sambil memasak, Blair tak habis pikir dengan imajinasi liar gurunya. Ia harus segera meluruskan semua ini. Tiba-tiba Isabella muncul di hadapannya. Ia menatap penasaran masakan yang sedang dibuat oleh Blair. Tak lama Profesor Britney menyusul. Rupanya dialah yang mengajak Isabella datang untuk meneliti angka iblis bersama. Blair cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ia bertanya apakah benar sihir utama sang guru adalah elemen angin. Blair kemudian menjelaskan rencananya untuk membuat sebuah kulkas agar bisa menyimpan bahan makanan. Tapi untuk mewujudkannya, ia butuh sihir air tingkat tinggi. Mendengar kata asing itu gurunya bertanya, "Kulkas itu apa?" Blair menyodorkan secarik kertas dan menjelaskan benda itu mirip seperti kotak es penyimpan makanan. Profesor Britney dan Isabella langsung mengerubungi kertas itu, penasaran dengan gambar yang dibuat Blair. Sang guru tampak begitu terkejut, sementara muridnya yang lain hanya tersenyum mengejek. Di sisi lain, Isabella justru menganggap gambar itu sangat lucu hingga ia tertawa terbahak-bahak. Tentu saja Blair kesal dan langsung merebut kembali kertasnya. Tapi tak disangka sang guru menanggapi gambar itu dengan serius dan mulai merapalkan mantra air. Dalam sekejap sebuah benda persis seperti yang digambar Blair tercipta dari sihir air. Blair terpana tak percaya. Ia tak menyangka sang guru bisa melakukannya dengan begitu mudah. Profesor Britney pun menjelaskan, ia tak hanya menguasai sihir angin, tapi juga sihir air tingkat tertinggi. Sebuah fakta yang membuat Isabella syok karena penyihir dua elemen sangatlah langka. Keberadaan mereka bahkan bisa dihitung dengan jari. Setelah menyaksikan kekuatan sehebat itu, Blair jadi penasaran. Kenapa penyihir sekuat dia masih mengajar di akademi? Pertanyaan tajam itu membuat wajah Profesor Britney sedikit memerah. Ia hanya terdiam tampak salah tingkah. Saat sedang melamun, pandangannya tak sengaja jatuh pada panci masakan Blair. Seolah menemukan jalan keluar, ia langsung mengalihkan topik dan mengumumkan makan malam sudah siap. Di atas meja tersaji hidangan lengkap yang disiapkan Blair. Isabella tampak kebingungan. Seumur hidupnya ia belum pernah melihat hidangan semacam ini. Blair pun menjelaskan bahwa semua ini adalah resep dari kampung halamannya. Wajar jika mereka merasa asing. Isabella sempat meragukan kemampuan memasak Blair, tapi aroma yang menggoda membuatnya tak sabar untuk mencoba. Beberapa saat kemudian, pemandangan di meja makan berubah total. Semua piring sudah bersih licin tak bersisa. Isabella bahkan menjilati bibirnya masih menikmati sisa kelezatan masakan Blair. Wajahnya tampak begitu bahagia. Ia benar-benar jatuh cinta pada masakan yang dibuat oleh Blair. Blair sendiri terkejut melihat reaksi Isabella yang jarang sekali menunjukkan perasaannya. Tentu saja, ia tak akan melewatkan kesempatan ini untuk menggodanya. Blair mengingatkan Isabella soal ucapannya dulu yang lebih memilih kelaparan daripada menyentuh masakannya. Wajah gadis pirang itu seketika memerah. Sambil menjewer telinga Blair, ia mengeluh kalau makanannya terlalu enak. Melihat tingkah laku mereka, sang guru hanya bisa tertawa. Tawa Profesor Britney pun menarik perhatian keduanya dan mereka bertanya apa yang lucu. Sang guru pun nyeletuk kalau mereka berdua terlihat seperti pasangan yang serasi. Komentar itu sukses membuat keduanya salah tingkah. Mereka menatap sang guru bingung harus menyembunyikan muka di mana. Untuk memecah suasana, Isabella melepas jewerannya sambil berkata, ia tidak tertarik pada orang aneh. Blair tak mau kalah. Aku juga tak suka gadis angku. Melihat situasi memanas, sang guru pun menengahi. Profesor Britney mengingatkan Isabella kalau level sihirnya sudah naik dan bertanya elemen apa yang ingin ia latih. Gadis itu dengan mantap menjawab ingin berlatih elemen angin seperti gurunya. Namun sang guru menjelaskan meski kuat elemen angin kurang berguna di pertarungan level rendah. Menurut Profesor Britney, yang terpenting sekarang adalah pertahanan diri, jadi ia menyarankan elemen tanah. Tapi Isabella menolaknya mentah-mentah. Baginya serangan sihir tanah itu
tidak keren sama sekali. Mendengar itu, Blair membatin dengan sinis. Dasar alasan konyol. Tiba-tiba Isabella kembali menjewer telinganya dengan keras. Blair pun melompat kesakitan dan berteriak. "Bagaimana kau tahu isi pikiranku?" serunya. Isabella hanya menjawab, "Semua tertulis jelas di wajahmu." Kemudian sang guru beralih pada Blair dan menanyakan elemen pilihannya. Blair bergaya berpikir sejenak lalu dengan yakin berkata, kalau sejak dulu ia menyukai semua elemen. Isabella langsung mencibirnya. "Terus saja bermimpi," ejeknya. Menurutnya tak mungkin Blair punya bakat menguasai keempat elemen. Tapi saat menatap Blair, Profesor Britney merasakan sesuatu yang aneh hingga membuatnya merinding. Profesor Britney yakin Blair tidak hanya bisa tapi akan melakukan hal yang mustahil. Namun Isabella menganggapnya bualan. Sang guru menjelaskan saat Blair menggunakan sihir aura yang padat dan tak biasa terbentuk di sekelilingnya. Itu bisa jadi pertanda bakatnya untuk mengendalikan keempat elemen sekaligus. "Kita bahas itu nanti," kata sang guru. "Sekarang pelajaran sihir yang sesungguhnya akan dimulai." Para murid pun bersorak gembira. Bagaimanapun guru mereka adalah penyihir tingkat super. Tapi Profesor Britney mengingatkan untuk jadi penyihir hebat sihir saja tidak cukup. Ia menjelaskan bahwa meskipun mereka punya bakat, merapal mantra, dan melakukan gerakan sihir butuh waktu yang lama. Karena itu, penyihir juga perlu berlatih bela diri untuk melindungi diri dalam situasi genting. Sementara gurunya serius berceramah, pikiran Blair malah melayang membayangkan betapa praktisnya sihir air untuk cuci piring. Sang guru menekankan pertarungan tangan kosong seringkali lebih berguna dari sihir. Itulah sebabnya mereka akan belajar bela diri dulu. Saat itu, Blair tersadar gurunya juga seorang petarung. Isabella langsung mengajukan diri untuk melawan Blair menyombongkan diri kalau ia sudah berlatih di rumah. Profesor Britney hanya memperingatkan Blair untuk berhati-hati agar tidak terluka. Isabella berjanji takkan memakai kekuatan penuh, lalu mengejek setidaknya ia lebih jago bertarung daripada Blair. Keduanya pun berganti pakaian dan bersiap di sebuah ruangan kosong untuk berduel. Untuk membuatnya sedikit gentar, Isabella mengancam bahwa Blair akan meninggalkan ruangan itu sambil menangis. Tanpa basa-basi, Isabella langsung melesat maju, gerakannya begitu cepat. Dalam sekejap ia sudah ada di depan Blair melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Pertarungan mereka berlangsung lama. Hari sudah gelap dan langit dipenuhi bintang. Namun duel sengit di antara keduanya masih terus berlanjut. Tapi ternyata Blair sudah waspada. Ia mengatur waktunya dengan sempurna dan bukannya menerima pukulan. Ia justru menangkap tangan Isabella di udara. Gadis pirang itu terkejut bukan main, tak tahu harus berbuat apa. Blair memanfaatkan momen itu, menarik Isabella membantingnya ke lantai, dan langsung mengunci gerakannya. Terjepit, gadis itu tiba-tiba memasang wajah memelas, berpura-pura menyerah dan memohon dengan suara tangis. Blair pun tertipu. Blair melonggarkan kunciannya memberitahu Isabella bahwa pertarungan sudah selesai. Tapi bahkan sebelum ia selesai bicara, sebuah tendangan melesat lurus ke arah wajahnya. Gadis pirang itu menggunakan air mata buaya sebagai trik untuk menyerang balik. Tapi Blair sudah menduga hal ini. Dengan gerakan gesit Blair, membuatnya kehilangan keseimbangan. Kali ini Isabella tak sempat bangkit dan terjatuh. Isabella panik, jatuh dari ketinggian itu dengan kecepatan seperti ini pasti akan sangat sakit. Namun tubuhnya berhenti jatuh. Saat membuka mata, Blair sudah memeluknya erat hanya beberapa senti dari lantai. Blair menatapnya dan meminta maaf, membuat wajah gadis itu seketika memerah padam. Sang guru Profesor Britney hanya bisa berdiri melongo dengan mulut ternganga. Bagaimana bisa murid baru ini mengalahkan putri wali kota, seorang gadis yang berlatih keras sejak kecil? Blair menjelaskan kalau ia tak pernah ikut kelas bela diri formal. Tapi di kampung halamannya, ia berlatih sesuatu yang disebut Sen. Sang guru bergumam kalau ia tak pernah mendengarnya, dan kampung halaman Blair benar-benar misterius. Sementara itu, Isabella yang masih dalam pelukan Blair, mulai mencubit pipinya dengan kesal, seolah berkata, "Turunkan aku sekarang." Tak mau mengaku kalah, Isabella malah menyalahkan lantai yang katanya terlalu licin. Menyaksikan semua itu, Profesor Britney menjadi ikut antusias dan menantang Blair untuk berlatih dengannya. Blair tampak ragu. Ia menjelaskan kalau teknik Sen sulit dikendalikan dan ia takut melukai sang profesor. Tapi sang guru menyuruhnya untuk santai dan tidak perlu khawatir. Maka Blair menerima tantangan itu. Dengan tatapan serius, ia melesat maju dan melayangkan tendangan ke arah kepala Profesor Britney. Sang profesor fokus penuh melacak setiap gerakannya dan berhasil menghindar di detik terakhir dengan refleksnya yang luar biasa. Anehnya serangan itu tidak pernah sampai. Kenapa? Karena di tengah ayunan perhatian Blair, sepenuhnya teralihkan oleh aset berharga sang guru. Ia teringat nasihat master lamanya. Saat melawan master sejati kau bahkan takkan sadar apa yang mengenaimu. Blair dulu menganggapnya omong kosong. Tapi sekarang Blair menyadari kalau masternya 100% benar. Dengan pertahanan terbuka, Profesor Britney menjatuhkannya tanpa kesulitan. Ia menangkap Blair dan membaringkannya dengan lembut. Isabella segera berlari mendekat, berteriak cemas dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?"
Sang guru menjelaskan kalau Blair hanya pingsan sebentar dan akan segera sadar. Gadis pirang itu cemberut dan berharap si mesum pingsan selamanya. Melihat Blair tak sadarkan diri, Profesor Britney pun memanfaatkan kesempatan untuk melempar kejutan. Profesor Britney berkata, "Aku tahu lo kamu itu naksir sama Blair." Sontak gadis itu terkejut. Wajahnya memerah padam dan ia berteriak karena malu. Isabella mati-matian menyangkal mengatakan gurunya sudah gila dan ia tak mungkin menyukai orang mesum seperti Blair. Tapi Profesor Britney bersikeras mengatakan, ini bukan sekadar firasat belaka. Ia sangat yakin dengan perasaan gadis itu. Saat Isabella hendak membalas, tiba-tiba ia terpotong. Masih setengah sadar, Blair memanggil nama gurunya, dan tanpa melihat meraih hal pertama yang bisa dijangkaunya. Isabella semakin malu. Bukan main saat melihat cowok itu dalam keadaan tak sadar meremas aset berharga sang guru. Lalu matanya perlahan terbuka. Blair mulai sadar mencoba memahami apa yang terjadi. Keesokan harinya ia sudah di akademi duduk di kelas, sambil mengusap lukanya. Toby menatapnya dengan senyum jahil bertanya apa yang terjadi di rumah Profesor Britney seolah tahu sesuatu. Blair hanya bisa mengingat dengan kesal semua yang terjadi setelah ia pingsan. Setelah insiden tak disengaja itu, Isabella benar-benar mengamuk dan mengejar Blair si mesum. Blair babak belur mencoba kabur, sambil berteriak kalau lengannya bisa patah. Sang guru harus turun tangan menyuruh Isabella melepaskannya dan menjelaskan kalau Blair melakukannya tanpa sadar. Mengingat gadis itu, Blair jadi kesal. Tekniknya nol besar, tapi tenaganya luar biasa kuat, cukup untuk membuat lengannya patah. Blair tak pernah membayangkan Isabella sejago itu dalam seni bela diri. Pasti ia punya guru yang hebat dan berlatih sangat keras. Di dunia ini orang biasa tak punya kesempatan belajar bela diri sejak kecil, apalagi sihir. Jadi Blair menduga Isabella pasti dari keluarga bangsawan. Tiba-tiba Toby memanggilnya dengan antusias mengatakan, ia sudah menguasai teknik pemanggilan roh yang diajarkan Blair model. Blair takjub melihat bakat temannya yang cepat belajar. Dengan semangat Toby ingin pamer kekuatannya. Toby memusatkan energi dan memanggil elemen api. Bola api, teriaknya membuat Blair penasaran sekaligus terkejut. Blair kebingungan tak ada apapun yang terjadi, tapi Toby menyuruhnya melihat lebih dekat. Di antara telapak tangannya, ada dua bola api super mungil yang mengambang. Blair tertawa mengatakan dengan sihir sekecil itu, Toby tak akan bisa melampauinya. Dalam hati Blair berpikir itu bahkan bukan bola api, cuma dua percikan. Tiba-tiba perhatian Blair teralihkan, sebuah kue lezat muncul tepat di depan wajahnya. Itu Alice, rupanya dia datang menjenguk dengan membawa camilan untuk Blair. Alice khawatir Blair melewatkan makan siangnya lagi, dan yakin Toby sudah menghabiskan bekalnya. Blair merasa sedikit canggung menerima makanan dari Alice, tapi aroma kue itu terlalu menggoda. Sambil tersenyum, Alice bertanya, apa itu enak? Satu suapan saja cukup. Blair mengakui masakan Alice memang yang terbaik, dan bertanya ada urusan apa Alice di sana. Alice ternyata punya satu pertanyaan penting dan meminta Blair berjanji untuk jujur. Tanpa basa-basi dia langsung bertanya, apa kau menyukai Isabella? Pertanyaan itu sukses membuat Blair membeku. Alih-alih menjawab, dia malah balik bertanya, tapi Alice bersikeras ingin tahu. Blair mencoba berkelit mengatakan, saat ini hanya sihir yang ada di pikirannya. Alice tahu itu jawaban yang lemah, tapi sepertinya dia bisa menerimanya. Tepat saat Blair merasa lega, Alice mendekat dan mendaratkan sebuah kecupan di pipinya. Wajah Blair langsung memerah. Sambil berlalu, Alice berjanji akan lebih sering menemuinya. Semua teman sekelasnya hanya bisa melongo takjub melihat pesona pria berambut hitam itu. Setelah kelas usai, Blair langsung menuju perpustakaan. Masih terbayang kejadian tadi, tapi Blair memutuskan untuk fokus pada tujuannya. Semua buku sihir di lantai 1 sudah ia tamatkan. Setelah menyelesaikan buku terakhir, Blair meregangkan tubuhnya dan menguap. Dia benar-benar lelah. Rencananya, lanjut ke lantai 2 tempat buku sihir tingkat lanjut berada. Di meja utama seorang gadis berambut ungu asyik membaca buku novel berwarna merah jambu. Blair menebak gadis itu penggemar berat novel romantis. Blair pun menyapanya dan bertanya cara ke lantai 2. Gadis itu melirik lencana Blair dengan tatapan meremehkan melihatnya hanya seorang siswa biasa. Dia langsung menolak mengatakan lantai 2 hanya untuk penyihir tingkat pemula ke atas. Blair menjelaskan kondisinya, tapi gadis itu malah menyindirnya dengan ketus. Sikap sombongnya membuat Blair kesal dan hendak membalas perkataannya. Tiba-tiba Molly muncul di antara mereka. Dia mengenali Blair dan menawarkan bantuan. Si gadis ungu itu tak peduli dan menyuruh Molly yang mengurusnya, lalu kembali ke novelnya. Molly menjelaskan untuk naik Blair butuh ide penyihir setidaknya level dasar. Molly menyarankan ujian sertifikasi. Tapi dengan kekuatan spiritual Blair, peluangnya sangat tipis. Meski begitu, Blair tak gentar. Dia memutuskan untuk mengambil risiko itu. Blair memberanikan diri berkata, kalau ia menemukan cara meningkatkan sihir elemen air. Molly memperingatkannya agar tak main-main. Jika gagal, Blair akan masuk daftar hitam selamanya. Tapi tatapan Blair menunjukkan keseriusan. Setelah berpikir sejenak, Molly akhirnya mengalah dan menyetujui permintaan Blair. Molly membawanya ke ruang penguji dan menjelaskan situasinya kepada para pemeriksa di sana.
Salah satu pria terkejut tak percaya ada siswa biasa yang ingin meningkatkan sihir air. Penguji lain menganggapnya omong kosong karena teknik bola air sudah sempurna dan tak bisa diubah lagi. Seorang penyihir berjubah biru memperingatkan jika Blair hanya menggertak riwayatnya akan tamat. Tapi Molly tetap percaya pada anak itu dan meminta mereka untuk segera memulai tesnya. Melihat kegigihan Molly, para pria itu akhirnya mengalah. Pria berjubah biru pun mempersilakan Blair masuk. Melangkah ke dalam ruangan yang berantakan, Blair merapikan topengnya sebelum angkat bicara. Awalnya kedua penyihir itu sama sekali tak melirik Blair. Mereka asyik menikmati minuman kemerahan sambil berbincang santai. Blair pun menyapa mereka, memperkenalkan diri sebagai Chen Lu, seorang siswa sihir, dan menjelaskan tujuannya untuk menunjukkan cara memperkuat sihir bola air, sebuah metode yang mampu meningkatkan kekuatan sihir secara drastis. Mendengar itu, penyihir berjubah merah menatap Blair dengan tatapan aneh, seolah otaknya baru saja mengalami korsleting. Tiba-tiba pria itu melompat dari kursinya. Ia berteriak histeris, mengaku mengenali pemuda berambut hitam itu. Menurutnya Blair adalah penyusup yang pernah menyelinap ke kantor mereka dengan sihir. Ia lalu memperingatkan rekannya agar segera pindah ke ruang pengujian karena terakhir kali anak ini nyaris melululan takat tempat mereka. Namun penyihir berjenggot itu tampak bingung. Ia membantah menganggap Blair hanyalah seorang siswa biasa yang tak berbahaya. Pria berjenggot itu pun meminta Blair untuk segera menunjukkan teknik bola air yang ia janjikan. Seketika Blair memusatkan seluruh energinya. Mana yang dahsyat mengalir di tubuhnya secara mengejutkan, menciptakan elemen api dan air sekaligus. Api berkobar dahsyat di tangan kirinya sementara bola air terbentuk sempurna di tangan kanannya. Melihat pemandangan mustahil itu, kedua penyihir hanya bisa terpaku menanti dengan napas tertahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyihir api itu langsung panik. Ia berteriak pada rekannya bahwa bocah ini menguasai dua elemen sambil buru-buru menyiapkan perisai. Setelah mana terkumpul, Blair mulai menggabungkan kedua elemen berlawanan itu. Api dan air dipaksa menyatu. Dan saat kedua mantra itu bercampur, gelombang energi dahsyat langsung meledak. Penyihir yang waspada itu langsung sadar insiden mengerikan yang dulu akan terulang kembali. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang ruangan, menerbangkan semua benda di sekitarnya. Di tengah kepulan, uap tebal siluet Blair perlahan muncul. Sambil menepis debu, penyihir berjubah biru menatapnya dengan amarah yang tertahan. Dengan tatapan tak percaya bercampur kesal, ia bertanya bagaimana pemuda itu bisa melakukannya. Bagi Blair, teknik ini sebenarnya sederhana. Pertama, ciptakan bola air, lalu bola api. Setelah itu, campurkan kedua elemen, padatkan dengan tangan, lalu satukan. Saat keduanya menyatu, energi yang dilepaskan jauh lebih besar dari mantra tunggal. Pria berjubah biru menarik napas dalam. Takjub dengan kemampuan dua elemen Blair, ia memintanya menunggu sebentar. Sementara itu, Molly berinisiatif mengambilkan secangkir teh untuk Blair. Blair pun berterima kasih. Merasa sedikit canggung, ia mempersilakan Molly untuk duduk bersamanya. Untuk memecah keheningan, Blair bertanya, "Apakah kau juga seorang penyihir?" Molly menjawab kalau kemampuannya tak sehebat Blair. Ia jelas masih terpesona dengan apa yang baru saja disaksikannya. Namun Blair merendah, mengaku belum mencapai tingkat awal sekalipun. Menurutnya kekuatan tadi murni berasal dari teknik yang ia gunakan. Ia memang bisa menggunakan dua elemen, tapi itu bukan karena keahliannya. Ini lebih mudah dari kelihatannya, ujarnya. Ia mengibaratkannya seperti melakukan dua hal berbeda dengan kedua tangan secara bersamaan. Blair bahkan mendemonstrasikannya dengan menggambar di secarik kertas, menunjukkan gambar dua hewan yang dibuatnya serempak. Molly memuji gambar anjing dan kucingnya yang lucu. Namun Blair mengoreksi bahwa itu adalah serigala dan harimau. Dengan wajah bersemu, Molly mengaku ia juga bisa melakukan dua hal sekaligus. Di tempat lain, kedua penyihir tadi menghadap wakil presiden untuk melaporkan tentang siswa yang luar biasa itu. Namun wakil presiden sama sekali tak percaya. Mustahil bagi seseorang di level itu untuk menguasai dua elemen. Pria bernama Brady itu bersikeras, ia dan Andre melihatnya langsung. Sebuah pemikiran baru terlintas di benak sang wakil presiden. Mungkin pemuda ini adalah pembuka jalan baru bagi dunia sihir. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang bisa meniru teknik ini? Jika tidak bisa digunakan secara luas, apa gunanya atas perintahnya seluruh manajer dan staf pun dikumpulkan? Banyak yang menggerutu karena pertemuan mendadak ini mengganggu kesibukan mereka masing-masing. Tak lama, wakil presiden muncul bersama kedua penyihir. Mereka mengumumkan penemuan sebuah teknik sihir yang revolusioner. Tantangannya jelas, ciptakan bola air dan api bersamaan. Brady mengumumkan ujiannya, dan para penyihir lain langsung meragukan hal mustahil itu. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apa sihir semacam itu benar-benar ada. Seorang gadis berambut ungu melirik Blair. Mungkinkah dia penciptanya? Tapi pikiran itu segera ditepisnya. Mustahil, Blair kan hanya seorang murid biasa. Semua penyihir pun mencoba, namun elemen api dan air itu menolak untuk bersatu.
Sesaat secercah api, dan air mulai terbentuk di tangan seorang penyihir. Tapi dalam sekejap mantranya hancur berantakan. Usahanya sia-sia. Seluruh ruangan pun bergumam. Sudah kuduga ini tidak mungkin. Brady pun melapor pada wakil presiden. Tak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Karena itu hanya ada satu cara. Mereka harus memanggil sang penemu sihir Blair. Saat menuju ruangan Blair, Brady mencoba bicara pada presiden, namun langsung dipotong. Sang presiden bergumam pesimis. Ia pikir hanya Chenlo yang mampu menguasainya. Dengan nada kecewa, ia merasa ujian ini sudah pasti akan gagal. Tapi tiba-tiba keajaiban terjadi. Molly muncul dengan bola air dan api yang sempurna di kedua tangannya. Ketiga petinggi sihir itu terdiam membisu, mata mereka terbelalak tak percaya. Dengan sedikit gugup, Molly menyapa wakil presiden Elton yang masih terpana. Blair memanfaatkan momen itu. Lihat, Molly sangat hebat. Apa sekarang aku lulus? Tapi presiden menjelaskan aturannya butuh 3 orang untuk bisa meloloskan sihir baru. Dari semua orang yang dikumpulkan, hanya Molly yang berhasil menguasainya. Wajah Molly langsung murung. Jadi, Blair tidak akan lulus. Namun presiden tersenyum. Ia memutuskan membuat pengecualian metode Blair akan mengubah masa depan dunia sihir. Tak hanya itu, Blair bahkan diundang menjadi anggota kehormatan perkumpulan sihir. Ini sebuah kehormatan, jawab Blair. Tapi aku punya satu syarat. Syaratnya adalah promosikan Molly menjadi asisten manajer. Molly hanya bisa terdiam dengan mata membelalak, sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Di sisi lain, si rambut ungu mengamuk. Ia tak terima Molly mendapatkan posisi itu. Dengan penuh iri, ia merasa posisi itu seharusnya menjadi miliknya. Sambil mendorong sekretaris lain, ia berteriak marah mencari Molly dan Blair. Lalu tiba-tiba ia teringat. Blair pernah bertanya soal lantai 2 perpustakaan. Sementara itu, di kantor Presiden Blair sedang sibuk mengisi beberapa dokumen. Ia baru saja menandatangani hak paten untuk teknik barunya. Kini sihir itu resmi miliknya. Blair hanya bisa terkekeh dunia ini. Ternyata mengenal hak cipta untuk sihir. Presiden menjelaskan rencananya. Mereka akan mempromosikan teknik Blair ke seluruh dunia. Keuntungannya akan dibagi rata, setengah untuk Blair, setengah untuk perkumpulan. Dan jika ada yang berani mempelajarinya diam-diam tanpa membayar, pelakunya akan langsung masuk daftar hitam. Bahkan bisa ditangkap. Blair berpikir teknologi mereka memang kuno, tapi perlindungan hak ciptanya super canggih. Kemudian presiden menyebutkan harganya 100 koin emas. Mendengar jumlah fantastis itu, Blair nyaris pingsan saking kagetnya. Presiden justru salah paham. Apa menurutmu harganya terlalu murah? Blair buru-buru menyangkal dan menawarkan sebuah solusi cerdas. Bagaimana kalau kita tambahkan peringatan khusus di akhir instruksi? Usul Blair. Pada dasarnya peringatan itu berbunyi, teknik ini butuh keahlian tinggi, pikirkan baik-baik sebelum membeli dan tidak ada pengembalian dana. Tak hanya itu, Blair menambahkan aturan pamungkas yang menyatakan interpretasi akhir ada di tangan perkumpulan sihir dan dirinya. Presiden pun bingung dan Blair menjelaskan kalau itu adalah jalan keluar dari masalah apapun di masa depan. Sang presiden terkesan dengan pemikiran Blair yang tajam dan memperhitungkan segalanya. Sambil tersenyum sinis, Blair berkata, kalau mereka berdua sama-sama cerdik. Beberapa saat kemudian, Molly mengantar Blair ke lantai 2 perpustakaan yang ternyata jauh lebih megah dari lantai pertama. Molly berbisik kalau hanya penyihir tingkat atas yang diizinkan masuk ke area terlarang ini. Itu sebabnya tempat ini selalu sepi, penuh dengan buku sihir tingkat lanjut yang bisa Blair pelajari sepuasnya. Sadar sedang diperhatikan, Molly bertanya apa yang dilihat oleh Blair. Tanpa basa-basi, Blair langsung memuji seragam baru. Molly membuat pipi gadis itu seketika merona merah. Blair lalu berganti topik. Apa ada buku tentang cara meningkatkan kekuatan spiritual? Molly berkata buku itu cukup langka, namun ia dengan cepat menemukan apa yang dicari oleh Blair. Buku itu mengungkap teori dan praktik untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Tapi saat turun, Molly tiba-tiba terpeleset dari tangga. Molly hanya bisa pasrah memejamkan mata, bersiap untuk benturan yang menyakitkan. Namun ia tak merasakan apa-apa. Saat membuka mata, Blair sudah mendekapnya erat di udara. Sejenak waktu seolah berhenti di antara mereka. Blair bertanya lembut, "Kamu tidak apa-apa?" Molly tersipu malu, merasa seperti pernah mengalami momen ini sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Tanpa mereka sadari, seorang gadis berambut merah telah mengintip semuanya dari kejauhan. Tentu saja imajinasinya langsung menjadi liar, dan ia salah paham total. Gadis itu menuduh Molly sedang merayu Blair demi promosi, lalu mendekati Blair dan memanggilnya Chenlo. Blair yang tampak jengkel langsung menanggapinya dengan dingin. Dengan nada manja, gadis itu memberi selamat seolah sudah yakin Blair akan berhasil sejak awal. Ia lalu memasang pose menggoda dan menawarkan bantuan apa saja yang Blair inginkan. Tapi Blair sama sekali tak terpengaruh dan dengan tegas menyuruhnya keluar dari perpustakaan. Rencananya gagal total. Gadis itu syok, sadar cara murahan seperti itu sama sekali tak mempan. Merasa sedikit keterlaluan, Blair pun mencoba meminta maaf. Tapi sedetik kemudian, ia menyindir gadis itu untuk pergi karena buku yang akan ia baca terlalu rumit untuknya. Gadis berambut merah itu meminta maaf lalu berbisik agar Blair tidak percaya pada Molly. Ia menuduh Molly suka bergosip.
Padahal Blair sadar Molly sama sekali tak pernah menyinggungnya. Justru karena gadis inilah yang memulai dialog yang gosip yang sebenarnya. Untuk menghentikannya, Blair mengancam akan memanggil Presiden Elton. Ancaman itu berhasil dan gadis itu langsung kabur. Akhirnya tenang, Blair mulai membaca. Semua penyihir tahu kalau kekuatan spiritual sangat bergantung pada bakat alami. Semakin besar bakatmu, semakin cepat kau berkembang. Selama ini hanya ada 2 cara untuk melatihnya, yaitu lewat meditasi atau terus-menerus memakai sihir. Namun buku ini mengungkapkan sebuah metode baru. Saat seorang penyihir mempelajari sihir, baru kekuatan spiritual mereka akan terkuras hingga ke batasnya. Ajaibnya setelah pulih, tak hanya kekuatan mereka kembali tapi kapasitas maksimumnya justru meningkat pesat. Logikanya sederhana. Blair hanya perlu mengosongkan energi sihirnya, lalu membiarkannya pulih berulang kali. Dengan cara ini, ia bisa menjadi jauh lebih dahsyat, bahkan melampaui batas bakatnya sendiri. Semangat Blair berkobar. Ia memutuskan untuk langsung menguji teknik rahasia ini hari ini juga. Inilah jalannya untuk menjadi penyihir sejati. Tanpa ragu Blair bergegas ke tempat latihan favoritnya. Tapi di tengah jalan sebuah pikiran aneh melintas. Blair merasa telah melupakan sesuatu yang sangat penting dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh tatapan super kesal dari kedua gadis itu. Ternyata penyebabnya adalah Blair lupa membuatkan mereka makan malam. Blair hanya bisa tertegun melihat betapa bergantungnya mereka padanya. Dalam hatinya ia berpikir kalau mereka berdua seperti hewan peliharaan tak berdaya yang tak bisa hidup tanpanya. Isabella melompat dari meja dan mulai mengomel menuntut penjelasan kenapa Blair terlambat dan membiarkan mereka kelaparan. Tanpa banyak bicara, Blair langsung mengenakan celemeknya. Dia baru saja kembali dari perkumpulan sihir dan mengira sang profesor yang akan memasak. Pandangannya lalu tertuju pada gadis pirang itu dan bertanya kenapa dia ada di sana. Dengan mata berbinar, Isabella tak sabar untuk membagikan sebuah kabar besar. Dan sebuah pengumuman mengejutkan pun terdengar. Mulai hari itu Isabella juga akan tinggal di rumah mereka. Sontak dunia Blair seakan berhenti berputar. Saking kagetnya wajan di tangannya sampai terjatuh ke lantai. Reaksi Blair yang berlebihan membuat Isabella kesal. Tidak mengerti kenapa Blair tidak senang tinggal bersama orang sehebat dirinya. Menengahi suasana, Profesor Britney menjelaskan bahwa Isabella pindah agar mereka bisa lebih mudah belajar sihir dan matematika bersama. Blair sama sekali tak percaya alasan itu dan kembali ke kompor sambil menggerutu pelan. Sadar diperhatikan, Isabella langsung melontarkan ancaman. Namun Blair memilih untuk mengabaikan keributan itu untuk sementara. Dalam benaknya yang terpenting adalah menyelesaikan eksperimen sihirnya hari ini. Akhirnya makan malam pun siap. Uniknya Isabella jadi yang pertama menghabiskan makanannya. Isabella menghela napas puas, tapi Blair dengan cepat merusak suasana dengan menyuruhnya mencuci piring. Setelah makan mereka pun pergi mandi. Tiba-tiba Blair menerobos masuk untuk memberitahu Isabella bahwa rambutnya lupa diikat. Masalahnya dia masuk tepat saat kedua gadis itu sedang berganti pakaian dan akhirnya melihat pemandangan yang tak terduga. Wajah Blair langsung memerah padam karena malu, dan sebagai balasannya, sebuah sandal melayang tepat mengenai wajahnya. Waktu berlalu, malam pun tiba dan semua orang bersiap untuk istirahat. Di kamarnya Blair termenung sambil membaca memikirkan bagaimana ia harus mengurus kedua gadis itu layaknya anak kecil. Tiba-tiba rasa bosan melandanya. Dia melompat dari kursi dengan sebuah tekad baru. Blair berencana mempelajari teknik baru daripada hanya mengurus pekerjaan rumah dan sekarang adalah waktunya. Matanya tertuju pada sebuah buku. Blair memutuskan untuk mempelajari teknik Firbard yang tertulis di sana. Namun tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa, sahut Blair dengan kesal. Ternyata Isabella yang datang sebelum tidur. Menahan rasa jengkel, Blair mempersilakannya masuk. Isabella beralasan ia khawatir karena insiden sandal tadi dan ingin tahu keadaan Blair. Tapi Blair tahu itu hanya basa-basi. Pasti ada hal lain yang ingin dibicarakan gadis itu. Apa maumu sebenarnya? Tanya Blair. Dengan malu-malu Isabella mengaku tak bisa tidur dan bertanya soal masa depan Blair. Blair terkejut tidak mengerti arah pembicaraan ini. Isabella menjelaskan masa sekolahnya tinggal 1 tahun, sedangkan Blair masih 2 tahun. Dia penasaran dengan rencana Blair setelah lulus. Blair menjawab santai, ia belum memikirkannya, mungkin hanya akan menjadi asisten pengajar di akademi. Mendengar itu, Isabella langsung meraih lengan Blair dengan kedua tangannya. Dengan tatapan memohon, gadis pirang itu bertanya apakah Blair tidak ingin pergi ke ibu kota setelah lulus. Matanya berbinar penuh harap. Ayahnya bisa membantu Blair masuk ke institut di sana agar mereka bisa belajar bersama lagi. Dalam bayangannya, Blair akan memasak untuknya setiap hari karena dia merasa sangat nyaman di dekat pemuda itu. Wajah Blair memerah karena jarak mereka yang begitu dekat. Ia berkata bahwa melanjutkan belajar hanya buang-buang waktu. Untuk saat ini prioritasnya hanya belajar sihir di akademi. Isabella tampak cemas. Apa kau yakin bisa belajar sihir dengan benar hanya di sini? Blair menjelaskan dengan yakin bahwa kehadiran Profesor Britney sudah lebih dari cukup untuk mengajarinya. Mendengar nama sang guru, raut wajah Isabella
langsung berubah seolah melihat Profesor Britney sebagai saingan. Seketika nada bicaranya menjadi dingin. Jadi kau hanya ingin tinggal di sini agar bisa dekat dengan Profesor Britney, bukan denganku, tuduhnya. Tanpa menunggu jawaban Isabella, mulai mendesak Blair. Dan tepat pada saat itu sang profesor masuk ke kamar. Profesor Britney bertanya mengapa mereka belum tidur. Namun sedetik kemudian matanya terbelalak kaget. Dia melihat Blair dan Isabella dalam posisi yang sangat canggung dan mencurigakan. Malam penuh drama pun berlalu. Paginya Profesor Britney menyiapkan sarapan dan mereka makan dalam keheningan yang aneh. Blair teringat usahanya semalam saat dia mencoba menguras kekuatannya untuk mempelajari sihir baru. Dan pagi ini dia merasakan kekuatannya telah bertambah. Metode itu ternyata benar-benar berhasil. Tiba-tiba lamunannya buyar oleh suara sang guru. Profesor Britney menyindir bahwa apa yang ia lihat di kamar Blair sepertinya terlalu dini untuk mereka. Blair buru-buru menyangkal, "Kami hanya membahas rencana kelulusan Anda salah paham." Sang profesor pun meminta maaf. Namun tepat saat itu, Isabella membanting cangkirnya dengan keras. Wajah Isabella memerah karena kesal, dan semua orang bisa merasakannya. Aku ada kelas ketus Isabella, lalu bergegas pergi membuat sang guru hanya bisa mengangguk pasrah. Saat melewati Blair, Isabella dengan sengaja menyenggol wajahnya. Profesor Britney menatap bingung. "Apa kau bertengkar dengan gadis pirang itu kemarin?" Tidak kejawab Blair singkat. Sang guru pun segera mengganti topik pembicaraan. Ia meminta Blair untuk mengantarkan artikel tentang angka iblis ke perkumpulan matematika. Blair menyetujuinya dan segera berangkat. Dalam perjalanan Blair tak henti-hentinya mengagumi kejeniusan Profesor Britney. Akhirnya ia sampai di sebuah gedung bata tua yang tampak terbengkalai. "Apa benar ini tempatnya, Guni?" gumamnya. Suasana di dalam tak lebih baik, benar-benar kacau dengan tumpukan kertas di mana-mana. Seorang pria berjenggot di konter memberinya arahan, "Kalau bawa naskah taruh di sana. Dan kalau mau ambil hadiah, kau harus bicara dengan manajer," lanjutnya. Saat Blair bilang ingin menyerahkan naskah, tatapan pria itu berubah aneh. Pria itu tampak berusaha keras mengingat sesuatu sebelum akhirnya matanya membelalak. "Itu Blair," teriaknya membuat seisi ruangan menoleh. Seorang sekretaris berseru pernah melihatnya di seminar. Seketika kerumunan orang menyerbu Blair, memintanya tanda tangan, dan membombardirnya dengan pertanyaan. Kaget dengan reaksi ini, Blair mencoba kabur. "Aku hanya mengantar artikel dari guruku." Saat Blair hendak keluar, sekretaris tadi mengingatkan, "Kau bisa kembali kapan saja untuk mengambil hadiahmu." Mendengar kata hadiah, Blair langsung berbalik 180 derajat. "Hadiah apa yang kau maksud?" tanyanya antusias. Pria berjenggot itu sampai meminta maaf karena mengira Blair hanya datang demi uang. Mencoba tetap tenang, Blair bertanya lagi, "Jadi hadiah apa yang kalian siapkan untukku?" Pria itu terkejut. Ia menjelaskan bahwa perkumpulan itu memberi hadiah uang bagi siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika super sulit. Dan semakin rumit soalnya, semakin besar pula uang yang didapat. Mata Blair langsung berbinar-binar. "Aku mau lihat soal-soal itu." Pria itu membawanya ke sebuah dinding yang penuh dengan misteri tak terpecahkan. Dinding itu dipenuhi kertas-kertas berisi persamaan rumit layaknya poster buronan para jenius. "Soal-soal ini sudah ada di sini. Bahkan sebelum aku bergabung, aku tak yakin akan ada yang bisa menyelesaikannya," kata pria itu pasrah. Blair memutuskan untuk berakting. Ia meminta semua orang memberinya ruang untuk berpikir. Kemudian ia mengambil pose keren dan berpura-pura menyerap energi di sekitarnya. Seseorang dari perkumpulan itu berbisik, "Apa yang sedang dia lakukan?" "Shh, jangan ganggu dia, ilham bisa datang kapan saja pada seorang jenius," jawab yang lain. Saat semua orang menahan napas menunggu keajaiban terjadi, tiba-tiba seseorang menunjuk ke dinding. "Tunggu, sepertinya dia sudah tidak ada di sana." Pria itu panik. Kemana perginya sang jenius yang kita andalkan itu? Sementara itu, sang jenius berambut hitam sudah lama kabur. Blair tertawa dalam hati. Sekitar 500 koin emas untuk soal yang bahkan anak kecil pun bisa menyelesaikannya. Ia sedang butuh uang untuk membeli teknik baru. Tak disangka ada harta karun tersembunyi di gedung ini. Sejujurnya Blair sama sekali tidak peduli dengan kemajuan ilmu matematika. Yang aku inginkan hanyalah uangnya. Blair menari-nari dengan gembira di sepanjang jalan. Rencananya sudah jelas. Selesaikan semua soal secara rahasia, lalu kembali untuk mengambil semua hadiahnya. Suasana di perkumpulan matematika terasa begitu tenang. Mereka mulai meragukan kejeniusan Blair yang menghilang begitu saja. Andre pun berpikir mungkinkah sang jenius telah menyerah. Tiba-tiba pintu digebrak terbuka. Setumpuk kertas mendarat di meja mereka. Itu Blair. Ia datang untuk menyerahkan semua jawaban dan menuntut hadiahnya. Salah seorang anggota bertanya bingung dan Blair menjawab dengan tegas, "Semua soal." Seketika pria berjenggot itu menatapnya dengan penuh rasa tak percaya. Menyamar sebagai Chen Lu, Blair mengklaim telah memecahkan semua 23 soal dari kota Yabo. Andre dan rekan-rekannya menghabiskan seharian penuh untuk memeriksa jawaban itu. Lalu sebuah teriakan terdengar,
Semua solusinya ternyata sempurna. Seluruh anggota perkumpulan matematika benar-benar terpana. Mulut mereka ternganga menyaksikan sebuah keajaiban yang nyata di depan mata. Namun sang jenius itu justru tampak bosan dengan semua pujian yang ada. Ia malah tertidur pulas, sementara orang-orang mulai menjulukinya dewa matematika. Dengan mata berkaca-kaca, Andre mendekat untuk membangunkannya. Blair terbangun. Apa kalian sudah selesai memeriksanya? Setelah mendapat kepastian, semua orang membungkuk hormat. Namaku Chen Luo, katanya memperkenalkan diri. Ia menolak sebagian hadiahnya sebagai tanda bahwa kerja sama mereka baru saja dimulai. Tanpa basa-basi, Blair yang menyamar sebagai Chen Luo langsung menuju asosiasi penyihir. Ia membanting uang di depan Molly. Aku ingin membeli sihir baru. Di tempat lain, yang jauh seorang kesatria memacu kudanya menembus badai. Ia tampak sangat tergesa-gesa, seolah sedang dikejar oleh waktu. Di kejauhan istana megah penguasa kota Yabo mulai terlihat. Namun langkah sang kesatria terhenti tepat di depan gerbang istana. Aku membawa perintah dari ibu kota untuk tuan kota, seru utusan itu. Surat itu pun diserahkan kepada Osdam Clavios, penguasa kota Yabo. Wajah tuan kota seketika berubah pias saat membaca isi suratnya. Utusan itu mengonfirmasi seseorang bernama Blair kini ada di kota ini. Istrinya terperanjat. Blair adalah penyihir tingkat tinggi yang menghilang 3 tahun lalu. Clavios cemas kembalinya Blair bisa menjadi ancaman besar bagi seluruh kota Yabo. Di sisi lain, Blair justru sedang santai duduk di dalam kelas. Penanya terjatuh, energinya terkuras habis setelah semalaman mempelajari sihir baru. 500 koin emas ternyata tak cukup. Ia harus segera mencari cara mendapatkan lebih banyak uang. Tentu saja Toby menggodanya. Kau selalu terlihat lesu sejak tinggal bersama Profesor Britney. Sementara itu, para gadis di kelas sedang heboh melihat sebuah gambar. Gambar sang dewa matematika dengan pose gagah. Toby hanya bisa menggerutu kesal melihatnya. Dewa apa yang kalian bicarakan? Tanya Blair penasaran. Toby menjelaskan tentang kemunculan Chen Luo yang menggemparkan perkumpulan matematika. Namanya kini terkenal di seluruh kerajaan. Diam-diam Blair tersenyum tipis. Tapi di saat yang sama, ia sedikit kesal karena nama samarannya kini dipuja-puja. Toby menduga orang sepintar itu pastilah seseorang yang sudah tua. Toby lalu mengganti topik menanyakan pasangan latihan sihir Blair sepulang sekolah. Kenapa bukan kau saja? Tanya Blair. Toby mengaku level sihirnya masih belum cukup. Ia pun mengingatkan Blair bahwa para senior dari tahun kedua dan ketiga juga akan ikut serta. Blair merasakan firasat aneh. Tak lama pelatihan sihir mereka pun resmi dimulai. Sang instruktur pun menjelaskan misinya. Mereka akan mengasah sihir di alam liar. Namun ada satu aturan terpenting. Keselamatan adalah prioritas utama. Semua ancaman besar di gunung ini telah disingkirkan. Tapi, mereka diperingatkan untuk tidak keluar dari jalur aman. Kini saatnya membentuk tim masing-masing, terdiri dari 3 atau 4 orang. Misi mereka bertahan semalaman di gunung dan kembali sebelum matahari meninggi esok hari. Seketika Isabella dan Alice sigap menghampiri Blair. Untuk menghindari suasana canggung, Blair punya ide cemerlang. Ia mengajak mereka untuk membentuk tim bertiga. Alice tertawa ceria. Menurutnya Blair sungguh baik hati karena ingin bersama semua temannya. Alice langsung setuju. Sayangnya Isabella tampak sedikit kecewa rencananya untuk berduaan dengan Blair gagal. Melihat raut wajah Isabella yang masam, Alice pun bertanya, "Jadi kamu ikut dengan kami kan?" Tak punya pilihan lain, si gadis pirang akhirnya mengangguk. Blair pun bernapas lega, pertarungan kecil berhasil dihindari. Sementara itu, jauh di balik gunung, sesosok pria berambut kelabu menatap Cakrawala dengan tajam. Ia lalu berbalik melapor pada tuannya Barret. Matahari sudah tenggelam, ucapnya. Barret terdiam sejenak. Anak buahnya telah menunggu perintah darinya. Akhirnya ia buka suara. Sambil menatap puncak berkabut, ia menyeringai kota Yabo akan melihat fajar esok hari. Kembali ke lokasi ujian para siswa. Malam pun tiba diiringi suara alam. Seekor kelinci putih mungil tiba-tiba waspada merasakan ada yang datang. Tanpa ragu si kelinci mengumpulkan mana di mulutnya. Sebuah bola api melesat cepat ke arah penyusup. Namun sesaat sebelum mengenai target, bola api itu mendadak lenyap di udara. Pelakunya tak lain adalah Isabella. Dengan satu gerakan ringan, ia membatalkan sihir itu. Isabella tampak begitu gembira. Ia berhasil menjinakkan sihir dari hewan liar. Blair menjelaskan jika kelinci itu lepas kendali, ia akan lumpuh untuk sementara. Tiba-tiba Blair terkejut. Seseorang menjewer telinganya tanpa ampun. Itu adalah Isabella. Isabella memberinya pelajaran. Jangan pernah memegang kelinci dari telinganya, omelnya. Isabella merebut kelinci itu dan memeluknya. Tiba-tiba telinga Blair ditarik lagi. Namun kali ini tarikannya jauh lebih lembut. Pelakunya adalah Alice. Dengan wajah khawatir, Alice mendekat dan bertanya, "Apa itu sakit, Blair?" Blair pun penasaran. "Apa hewan lain juga punya sihir?" Alice mengangguk membenarkan. Alice menjelaskan di benua Divine Grace manusia dan hewan memang hidup berdampingan dengan sihir. Tapi sihir hewan biasanya hanya satu elemen dan tidak terlalu rumit. Contohnya kelinci api itu ini. Paling banter ia hanya bisa menciptakan gelembung air kecil. Alice juga menambahkan pertanyaan Blair pada Profesor Anthony. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya.
Di sudut lain hutan sesosok pria tampak melamun. Dia adalah Profesor Anthony. Tiba-tiba bayangan lain mendekat. Itu adalah Akel sang wakil kepala. Ia heran melihat sang profesor tidak sedang berpatroli. Anthony mengaku ia masih memikirkan pertanyaan dari Blair. Sang wakil kepala pun jadi ikut penasaran. Profesor menjelaskan Blair bertanya soal kelinci yang bisa menyemburkan api, dan kenapa manusia tidak bisa melakukannya tanpa mantra atau gerakan tangan. Akel terdiam. Ia ikut berpikir keras. Pertanyaan itu benar-benar membuatnya pusing. Jadilah mereka berdua terdiam di tengah hutan tenggelam dalam sebuah teka-teki yang rumit. Akel tersadar lebih dulu. Ia mengingatkan Anthony akan tugasnya melindungi para siswa. Tapi sang profesor masih terpaku. Pikirannya benar-benar terkunci pada misteri itu. Anthony menyindir Akel yang juga tak punya jawaban. Wakil kepala itu kesal dan membentaknya untuk segera bertugas. Di sisi lain, kelompok Blair memutuskan beristirahat. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba Isabella memegang bajunya dengan tatapan menantang. Ia bertanya pada Blair, "Jadi, punya siapa yang lebih besar, aku atau Alice?" Wajah Blair memerah padam, bingung harus berkata apa. Alice justru menyarankannya untuk memastikan sekali lagi. Namun Isabella bersikeras menyatakan kelincinya jauh lebih besar dan menuntut pengakuan Blair. Isabella pun menyodorkan hasil buruannya, tapi kelinci itu meronta-ronta, berusaha kabur dari pelukan Blair. Gadis itu tak kuasa menahannya dan hanya bisa menatap kaget saat kelinci itu melesat ke dalam hutan. Isabella melihat hewan lincah itu menghilang ke dalam sebuah tunggul pohon, hanya menyisakan ekornya yang terlihat. Saat Isabella mendekat kelinci itu, rupanya sudah masuk lebih jauh ke dalam lubang. Ketika Isabella mencoba mengintip ke dalam kegelapan, Alice mendekatinya dari belakang tanpa suara. Tiba-tiba suara aneh menggema dari lubang itu, dan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Retakan tanah mulai menjalar membentuk pusaran yang menarik mereka semua ke dalamnya. Mereka terhempas ke sebuah ruangan asing di tengah hujan, debu, dan tanah. Kemudian bagaikan bangkit dari kegelapan, tangan Isabella muncul dari timbunan tanah. Dengan susah payah Isabella berhasil mengeluarkan seluruh tubuhnya dari reruntuhan. Setelah itu, ia segera menemukan Alice dan membantunya berdiri. Sambil membersihkan debu, keduanya bersandar, masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Sebuah keajaiban, mereka jatuh dari ketinggian 8 meter tanpa luka serius. Kini mereka menatap lubang di atas dan Isabella mencoba mengenali di mana mereka berada. Tempat itu tampak seperti terowongan tua yang disangga oleh papan-papan kayu. Tapi Alice yang kesakitan tiba-tiba ambruk sambil memanggil nama Blair dengan lirih. Melihat temannya dalam kondisi parah, Isabella berusaha keras menyadarkannya. Isabella panik saat memeriksa napas Alice yang terasa semakin lemah dan tak menentu. Tanpa pikir panjang, Isabella segera memberikan napas bantuan demi menyelamatkan sahabatnya. Akhirnya usahanya berhasil. Alice tersadar dan langsung terduduk terbatuk-batuk hebat. Wajah Alice memerah padam karena batuk, tapi setidaknya ia sudah kembali sadar. Isabella merasa sangat lega dan langsung bertanya, "Alice, kamu tidak apa-apa?" "Nah, bagaimana?" Alice bertanya di mana mereka dan Isabella menduga mereka jatuh ke sebuah tambang tua di gunung. Alice menyahut ia tak pernah dengar ada tambang di dekat akademi mereka. Lalu Isabella menunjuk sebuah pintu di dekat sana. Setelah hening sejenak, Alice berterima kasih karena telah diselamatkan. Reaksi Isabella sungguh aneh. Ia hanya menatap temannya dengan ekspresi penuh kebingungan. Alice bertanya, "Kenapa wajahmu begitu?" Isabella menjawab, ia tak pernah menyangka akan mendengar ucapan terima kasih darinya. Sementara itu, di luar guncangan gempa membuat semua orang panik. Para siswa cemas ujian, mereka akan gagal karena getaran itu membuat semua kelinci buruan mereka kabur. Namun Archie muncul menenangkan semuanya, disusul Anthony yang melaporkan bahwa semua siswa telah dievakuasi. Profesor menjelaskan bahwa gempa itu mengejutkan semua orang dan para guru berusaha semaksimal mungkin. Tapi tak ada siswa lain yang ditemukan dan Profesor Cook sedang memeriksa daftar nama yang hilang. Tiba-tiba suara derap kuda yang menggelegar memecah keheningan. Sebuah suara berbahaya yang mendekat dengan cepat. Sekelompok pria berzirah muncul memerintahkan semua orang menyingkir. Mereka merangsek mendekat membuat para siswa yang kebingungan hanya bisa terpaku. Profesor Anthony bertanya-tanya apa urusan para prajurit ini. Archie menatap mereka dengan wajah pucat pasi. Archie mulai menyadari sesuatu. Mungkin gempa ini bukanlah sebuah kebetulan. Sementara itu, jauh di bawah tanah, Isabella membuka pintu misterius yang ia temukan. Sebuah ruangan yang sangat luas terbentang di hadapan mereka. Keduanya pun melangkah masuk. Di tengah ruangan berdiri sebuah pilar aneh yang bersinar ungu dikelilingi simbol-simbol bercahaya. Tanpa ragu Isabella mengangkat tangannya, mencoba membaca simbol-simbol kuno itu. Tapi ia tak bisa memahaminya. Tulisan ini terlalu rumit, gumamnya. Karena penasaran, Isabella nekat menyentuh pilar itu. Seketika seberkas cahaya dahsyat melesat dari pilar lurus ke arahnya. Tubuh Isabella diselimuti energi dahsyat
dan seketika terlempar 10 meter ke belakang. Melihat itu Alice panik dan bergegas menolong. Tapi anehnya, Isabella bangkit seolah tak terluka dan berkata pilar itu dilindungi sihir yang sangat kuat. Alice si rambut merah teringat sesuatu yang pernah ia baca di buku sihir kuno. Menurut legenda pilar tembaga raksasa ini mampu menciptakan medan sihir yang luar biasa dahsyat. Isabella penasaran untuk apa medan sihir itu, tapi Alice pun tak tahu jawabannya. Alice menduga mungkin untuk penyembuhan saat tiba-tiba hujan panah logam menghujani mereka. Serangan mendadak dari langit. Panah-panah itu melesat turun dengan sangat cepat. Untungnya serangan berlapis es itu meleset tipis mendarat hanya beberapa jengkal dari mereka. Mereka mendongak mencari tahu dari mana datangnya serangan itu. Di atas sama sana, berdiri seorang pria pirang memegang busur raksasa yang dengan santai memuji kemampuan mereka. Pria itu hanya berdiri mematung dengan tatapan mata yang tajam dan penuh misteri. Alice memberanikan diri bertanya siapa dia, namun pria itu justru membalikan pertanyaan, dan dengan dinginnya ia menyatakan riwayat mereka akan berakhir di sini. Saling bertatapan panik, keduanya langsung menyiapkan mantra api untuk melawan. Namun pria itu hanya tersenyum meremehkan seolah menikmati pertunjukan kecil mereka. Dia hanya diam tak bergerak saat bola api raksasa melesat lurus ke arahnya. Dalam sekejap perisai es muncul dan menahan serangan itu. Sihir mereka sama sekali tak berguna. Mereka hanya bisa terbelalak tak percaya. Kekuatan pria ini berada di level yang sama sekali berbeda. Pria itu tak lagi bermain-main. Ia melesat melompati kepala mereka. Satu tendangan telak membuat Isabella terlempar, dan kini tatapannya terkunci pada Alice. Alice bahkan tak sempat bereaksi. Duar tombaknya menghantam dinding hanya beberapa senti dari kepalanya. Sebuah unjuk kekuatan yang mengerikan. Alice membeku ketakutan, sementara pria itu menyeringai puas menatapnya. Ujung tombak raksasa itu begitu dekat hingga ia bisa merasakan hawa dinginnya yang menusuk. Detik berikutnya tangan pria itu sudah mencengkeram leher Alice, meremasnya dengan kuat hingga ia kehabisan napas. Dengan satu tangan ia mengangkat tubuh Alice dari tanah tanpa melepaskan cengkeramannya. Alice mencoba melawan tapi sia-sia. Dengan wajah dingin pria itu berbisik, "Maafkan aku." Tepat saat kesadaran Alice memudar, pria itu menghunus pedang bersiap mengakhiri segalanya. Pedang terayun ke bawah mengarah tepat pada Alice. Terang senjata itu mengenai sasarannya cairan merah memercik, tapi bukan milik Alice. Pedang itu kini menancap dalam di bahu Blair. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat si penyerang terkejut. Alice menatap ngeri pada luka penyelamatnya sementara Isabella yang baru sadar meneriakkan nama Blair. Ada secercah harapan Blair datang untuk menyelamatkan mereka. Isabella berteriak, "Awas!" Tiba-tiba api meledak dari tubuh Blair dan menerkam si penyerang seperti binatang buas. Pria itu terperangah sihir tanpa merapal mantra. Bagaimana mungkin? Blar! Ledakan api dahsyat menelan pria itu di pusatnya. Saat asap menghilang terlihat Blair berdiri tegar, melindungi teman-temannya. Alice dan Isabella kini aman. Alice begitu cemas melihat luka parah di bahu Blair. "Aku mengikuti kalian dari tadi," kata Blair matanya tetap awas mengamati musuh. "Luka ini urusan tidak. Kobosan tidak on nate." Desis Blair. Di seberang sana musuh mereka mulai bangkit dari reruntuhan. Pria itu tak percaya sihir Blair bahkan lebih cepat dari bosnya. Mereka sudah melihat rahasia di bawah tanah ke tanah kita. Pikirnya, semuanya harus dihabisi. Aura es yang membekukan kini menyelimuti tombak logamnya. Dengan amarah membara ia menerjang ke arah Blair. "Blair, awas!" Teriak kedua gadis itu panik. Namun Blair hanya berdiri membeku menanti lawannya. Pria itu benar-benar bingung dengan reaksi santai Blair. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan luar biasa. Saat itulah ia menyadari sebuah bola mana raksasa melayang tepat di atas kepalanya. Saat diperhatikan lebih dekat itu adalah teknik bola air. Pria itu semakin tak percaya karena Blair merapalkannya tanpa gerakan sedikit pun. Ia juga melihat bentuk bola air itu sangat aneh dan tidak biasa. Seketika bola itu menghantam pria itu dan menelan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba pria berambut pirang itu terbatuk hebat dan tubuhnya melemah. Sementara itu, di permukaan kita melihat Bair duduk termenung di atas sebuah batu besar. Pria itu tampak tenggelam dalam pikirannya dengan tatapan yang sangat serius. Salah satu anak buahnya menyadari hal itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Bangkit dari duduknya, Bair berpaling dan berkata bahwa beberapa penyusup berhasil memasuki wilayah mereka. Pasukan kesatria yang berpapasan dengan para siswa kini telah melaju jauh ke dalam hutan. Komandan mereka memberi perintah untuk berhenti mengumumkan adanya lorong bawah tanah tepat di depan. Ia memerintahkan pasukannya turun dan bersiap masuk. Ternyata pemimpin kelompok bandit itu adalah Bair, seorang penyihir tingkat tinggi yang reputasinya sangat berbahaya. Salah seorang bawahannya menepuk pundak sang kapten sambil menunjuk lurus ke depan. Tak jauh dari sana seorang penyihir berdiri sendirian di tengah jalan menghalangi jalan mereka. Itu adalah Bair. Pria itu menyapa Katria seolah kawan lama dan memberitahunya kalau jalan itu sudah ditutup. Tanpa berpikir dua kali, Katria memutuskan untuk maju dengan serangan frontal.
Mereka pun membentuk formasi menunggu aba-aba dari komandan. Salah satu kesatria bahkan menoleh dan mengingatkan rekannya untuk tidak mengikuti terlalu dekat. Dengan penuh keyakinan mereka, akhirnya menyerbu sang penyihir diiringi teriakan perang yang membahana. Adegan beralih pada seorang kesatria berambut hitam yang tergeletak di tanah. Kepalanya terasa sakit luar biasa. Pedangnya terlepas dan tubuhnya terbaring di lumpur. Ia berjuang untuk bernapas di antara rekan-rekannya yang telah gugur saat hujan deras turun tanpa henti. Dikelilingi oleh tubuh kawan, dan kudanya ia memegangi kepalanya menahan nyeri. Malam itu Ethan menyadari, hanya dirinya lah yang tersisa dari tragedi mengerikan itu. Tiba-tiba ia mendengar suara memanggil namanya, berasal dari salah satu rekannya di dekatnya. Itu adalah pamannya yang masih berpegang pada sisa kesadarannya. Pemuda itu bergegas menghampiri dan menatap pamannya dengan mata berkaca-kaca. Kaki pamannya terluka parah, dan amarah mulai membara di hati Ethan. Tapi Katria yang lebih tua menyuruh keponakannya untuk tenang dan memberikannya sesuatu. Ia berkata bahwa Ethan harus menyelesaikan misi mereka. Ethan panik dan berkata kalau ia tidak mungkin bisa melakukannya. Ethan menjelaskan bahwa penyihir itu seorang diri telah mengalahkan seluruh pasukan mereka. Bayard telah menaklukkan komandan mereka dan bisa menghancurkan Ethan hanya dengan satu jentikan jari. Pemuda itu mencoba menolong pamannya, namun pria itu hanya fokus pada misi dan memohon sekali lagi agar keponakannya menyelesaikannya. Saat memohon untuk menyelamatkan kota Yabo, genggaman tangan sang paman melemah, dan tubuhnya pun terkulai lemas. Sang kesatria muda sadar pamannya telah pergi untuk selamanya. Diliputi amarah dan keputusasaan, Ethan meraung sejadi-jadinya. Sementara itu, jauh di bawah tanah tempat kelompok Blair berada, sesuatu yang lain sedang terjadi. Setelah mengalahkan anak buah Bayard, para gadis akhirnya punya waktu untuk merawat luka Blair. Isabella sangat penasaran bagaimana Blair bisa menggunakan sihir tanpa mantra, tapi Blair terus mengelak dan tidak mau memberi jawaban. Gadis itu pun menekan lukanya dengan keras. Sontak Blair menjerit kesakitan dan mulai berguling-guling di lantai. Melihat itu, Alice menyarankan Isabella agar lebih lembut sedikit. Tapi gadis pirang itu menjawab, Blair tidak seharusnya pamer dengan kemampuannya. Bagaimanapun, fokus mereka kini beralih pada pilar misterius di tengah ruangan. Alice berkata ia pernah membaca kalau pilar itu menciptakan semacam formasi sihir. Mereka tidak tahu apa fungsinya, tapi mereka yakin gempa sebelumnya pasti berhubungan dengan pilar itu. Alice juga berkomentar tentang sistem pertahanan di tempat ini yang sepertinya jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Blair berkata mereka harus segera mencari jalan keluar dan melaporkan semua yang mereka lihat. Blair merasa tidak ingin menangani ini sendirian, tapi tiba-tiba, sebilah pedang dingin menempel di lehernya. Para gadis mendongak dan melihat seorang pria berdiri tepat di belakang Blair. Mereka pun mulai panik. Seorang kesatria telah menyelinap di belakang mereka tanpa disadari siapapun, dan kini ujung pedangnya menempel erat di leher Blair. Pria berzira itu kemudian bertanya siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini, Demodel. Melihat sang kesatria, lengan Blair bergerak secepat kilat. Tangannya menyambar lengan pria itu, lalu dengan gesit ia menyelinap dari bawah pedangnya. Wajah kesatria itu terperangah melihat kehebatan pemuda berambut hitam ini. Memanfaatkan momen itu, Blair langsung melancarkan serangan balasan. Blair mencengkeram lengan kesatria itu, memutarnya ke belakang dan mengunci pergerakannya. Setelah lawannya tak berdaya, Blair memperingatkan teman-temannya. Ternyata kesatria ini punya rekan. Namun Isabella justru terpaku pada sang kesatria. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, sekaligus rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Kesatria bernama En itu berteriak agar dilepaskan, mengancam seluruh kota Yabo akan menjadi taruhannya. Mendengar itu, Blair hanya terdiam dengan wajah polos, tak mengerti sama sekali. Semua orang pun jadi penasaran dengan maksud ancaman itu. Setelah En akhirnya dilepaskan, ia pun mulai menjelaskan situasinya didesak oleh Isabella untuk bicara lebih rinci. Terungkaplah sebuah rahasia bahwa ibu kota telah tahu ada penyusup bernama Bert di kota ini, namun tak ada yang bisa melacaknya. Masalah terbesarnya tak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki pria bernama Bert itu. Dengan lugunya Blair bertanya, siapa sebenarnya Bert yang begitu ditakuti semua orang ini? Sontak seluruh kelompok tertawa tak percaya. Blair sama sekali tidak tahu apa-apa. Alice pun akhirnya mulai bercerita. Alice menjelaskan bahwa Bert adalah penjahat paling terkenal dan berbahaya di seluruh kerajaan Lonen. Bahkan anak-anak pun tahu namanya. Parahnya lagi, dia adalah mantan jenderal pasukan kerajaan. Dia bukan hanya petarung hebat, tapi juga penyihir kelas atas dengan kekuatan sihir yang luar biasa. Namanya begitu melegenda di kerajaan. Namun tak ada yang menyangka di tengah pertempuran dia dan pasukannya justru berbalik arah dan mengkhianati negerinya sendiri. Sejak hari itu keberadaannya lenyap bak di telan bumi. Raja bahkan menawarkan hadiah fantastis bagi yang bisa menangkapnya, tapi hingga kini tak ada yang berhasil mendekatinya. Isabella kemudian kembali bertanya pada sang kesatria, ingin menggali lebih dalam tentang Bert. Ia ingin tahu apakah benar Bert datang ke Yabo
hanya demi struktur sihir itu dan apa sebenarnya kegunaan benda tersebut. Dengan wajah pucat, Ethan menjawab bahwa sistem sihir itu mampu melenyapkan seluruh kota dari peta. Teman-teman Blair tak percaya. Mereka bertanya lagi, apa dia serius seluruh kota bisa musnah begitu saja? Sang kesatria menjelaskan bahwa formasi itu terdiri dari 118 pilar di dalam gunung. Tak ada yang tahu siapa dan kenapa benda itu ada di sana. Yang mereka tahu hanyalah struktur ini telah ada selama lebih dari 1000 tahun. 10 tahun lalu pemimpin kota memanggil para penyihir untuk menyelidiki benda misterius itu. Para penyihir menemukan fakta mengejutkan. Kekuatan formasi ini jauh melampaui sihir modern manapun. Jika diaktifkan dengan kekuatan penuh energinya, sanggup menghancurkan seluruh Yabo hingga tak bersisa. Karena tak ada cara aman untuk membongkarnya, mereka menyegel area itu dan menjadikannya lokasi rahasia terlarang. Satria itu tak tahu cara Bert mengaktifkannya, tapi yang pasti formasi penghancur itu kini telah menyala. Blair mulai berpikir keras, bagaimana cara mereka bisa mematikan benda berbahaya ini. Saat itulah, EN menunjukkan sebuah batu sihir di tangannya dan berkata, inilah kuncinya. Blair hanya menatap bingung. Ethan pun menjelaskan dari semua pilar, ada satu pilar utama sebagai pusatnya, dan batu ini ditemukan tepat di sebelahnya. Para penyihir menemukan bahwa hanya dengan mendekatkan batu ini, kekuatan formasi itu menurun drastis. Dan jika batu ini menyentuh pilar utama formasi itu, akan kehilangan seluruh kekuatannya. Blair langsung paham. Misi mereka adalah menemukan pilar utama itu secepatnya. Ethan setuju, namun ia memperingatkan bahwa kekuatan Bert jauh di luar bayangan mereka. Blair menyarankan agar Anne memanggil pasukan sebanyak mungkin. Tapi pria itu berkata, sudah terlambat untuk bala bantuan mereka harus bertindak cepat. Formasi telah aktif waktu mereka menipis. Hanya ada satu batu, satu pilar utama, dan musuh yang luar biasa kuat. Akankah mereka berhasil menghentikan kehancuran? Nantikan bagian 2. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga kita masih punya waktu. Musik. Kisah ini belum usai, masih banyak jalan di depan musik. Walau kini kita berpisah, musik esok pasti bertemu lagi. Musik, janganlah pergi terlalu lama. Cerita ini masih menyala, kita akan bersatu musik. Sampai jumpa di petualangan baru. Dalam satu dunia musik. Dalam satu mimpi yang sama kita berlari. Meski jalan kita terpisah, jangan pergi terlalu lama. Api kisah ini masih menyala. Saat kita bersama tak ada yang perlu ditakutkan. Sampai jumpa di babak petualangan selanjutnya. Satu dunia, satu takdir. Walau harus sendiri kumohon, jangan menghilang terlalu lama. Legenda ini terus membara. Saat kita kembali bersatu, petualangan baru akan menanti. Perjuangan kita belum berakhir. Tentu saja model.